go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Su Fang muncul di Dube Hall. Desir, desir. Ini segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di Yuan Tiangong, mungkin saja tidak ada orang yang mengenal kaisar terhormat tertentu, namun tidak ada orang yang tidak mengenal Su Fang. Bahkan seniman bela diri tertinggi Yuan Tiangong, keberadaan rakyat kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, ditampar wajahnya oleh Su Fang. Leluhur pertama rakyat Ji, yang mulia kaisar, meninggal karena dia. Orang Ji juga hancur karena dia. Meskipun tidak ada yang tahu metode apa yang Su Fang miliki untuk memasuki Gunung Surgawi yang agung, satu-satunya harapan seluruh alam semesta ada pada dirinya. Siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun kepada sosok seperti itu? Namun, semua orang menjaga jarak darinya. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka merasa dia seperti dewa wabah. Su Fang tidak hanya telah menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan telah menyinggung rakyat kekaisaran dan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa setelah 100.000 tahun, terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal memasuki gunung layak surgawi, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas oleh rakyat kekaisaran. Saat ini, jika dia memiliki hubungan apapun dengan Su Fang, itu sama saja dengan meminta masalah, jadi semua orang menjaga jarak dengan hormat darinya. Su Fang, kamu juga datang ke Alpha Hall untuk menukar harta karun. Seorang pria muda berjalan menuju Su Fang. Itu adalah Sun Qi. Sun Qi dan Su Jiaoyue telah menjadi sahabat Dao, yang berarti mereka juga setengah dari klan Su. Saat ini, mereka masih berkultivasi di alam misterius. Tukarkan dengan harta karun. Bukan itu, Su Fang terkekeh. Sun Qi, ikut aku untuk mendapatkan harta karun itu. Apakah kamu berani? Jika ada harta yang harus diambil, apa yang perlu ditakutkan? Tatapan Sun Qi tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia tiba di ruang susunan tempat dia bisa menukar semua jenis materi surgawi dan harta duniawi. Kalian berdua, harta apa yang perlu kalian tukarkan? Izinkan aku membimbing kalian. Ah, putra suci Su Fang. Seorang wanita cantik datang menyambut mereka. Pada awalnya, sikapnya sangat dingin, tetapi setelah mengenali Su Fang, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia buru-buru membawa Su Fang ke ruangan yang diciptakan oleh formasi dan kemampuan ilahi. Su Fang mengangguk dan berkata, bawakan aku daftar semua harta karun itu dan biarkan aku melihatnya. Ya. Wanita itu segera pergi. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya memasuki ruangan. Dia adalah penanggung jawab tempat ini. Putra suci Su Fang, ini adalah daftar semua materi surgawi dan harta duniawi yang Anda butuhkan. Mohon luangkan waktu Anda untuk memilih. Pria parubaya itu dengan hormat menyerahkan selusin batu giok kepada Su Fang. Ada terlalu banyak harta karun di Dube Hall. Hanya daftar berbagai harta karun yang memenuhi lebih dari selusin slip batu giok. Su Fang berkata dengan santai, tidak perlu memilih. Bawakan aku semua harta karun sesuai daftar. Ah, pria parubaya itu tercengang. Kemudian, dia tergagap, anak suci, dengan begitu banyak harta, jumlah poin prestasi yang diperlukan untuk menukarnya, saya khawatir, saya khawatir. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak mampu membayar Su Fang, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sun Qi juga kaget dan terpana. Dia tidak mengerti apa yang Su Fang coba lakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa menukar semua materi surgawi dan harta duniawi sekaligus. Bahkan seorang Master Kaisar Realm tidak mungkin memiliki begitu banyak poin prestasi. Apakah aku bilang aku ingin menukar semua harta karun itu? Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Keberadaan klan Kaisar yang tak tertandingi secara pribadi berjanji bahwa selama putra suci ini menyukai harta apapun di Istana Surgawi Primordius, aku dapat dengan bebas mengambilnya. Dari semua harta karun dalam daftar ini, aku menyukai semuanya. Ini. Pria parubaya itu adalah seorang kultivator integrasi Dao tahap akhir. Dia bahkan tidak dapat berbicara sekarang. Apa, kamu berani tidak menaati keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran? Su Fang berkata dengan anggun. Aura mendominasi yang melampaui aura seorang kultivator integrasi Dao menyebar. Hanya saja, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran hanya mengizinkanmu mengambil harta yang berguna untuk budidayamu. Dia tidak mengatakan bahwa kamu dapat mengambil semua harta itu sekaligus. Bagaimana kamu tahu harta mana yang bisa aku gunakan dan mana yang tidak bisa aku gunakan? Terlebih lagi, meskipun saya tidak bisa menggunakannya, tidak bisakah bawahan saya menggunakannya? Tapi, bawahan Santo Su Fang bukanlah kamu. Aku akan memasuki gunung yang mulia surgawi, jadi bawahanku secara alami akan dibawa masuk. Mereka adalah bagian dari kekuatanku. Di masa depan, mereka akan berkontribusi pada gunung yang mulia surgawi. Meningkatkan kekuatan mereka berarti berjuang untuk mendapatkan lebih banyak harapan untuk dunia yang mulia. Jika Anda menolak,
bisakah Anda memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan di Gunung Kemuliaan Ilahi di masa depan? Lapisan keringat muncul di dahi pria paruh baya itu. Dia merasakan tekanan dari seluruh dunia menyelimuti tubuhnya. Tapi, bagaimana bawahan putra suci bisa menggunakan begitu banyak harta? Saya memiliki lebih dari 100 juta bawahan. Tidak peduli berapa banyak harta yang ada, mereka masih dapat digunakan. Begitu banyak. Sein, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya meminta instruksi dari atasan. Pria parubaya itu gemetar saat berbicara. Lalu, dia meninggalkan ruangan. Kurang dari 5 menit, pria parubaya itu kembali. Wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, cahaya ilahi keluar dari tangan kanannya, menyelimuti sejumlah besar cincin penyimpanan. Jumlahnya lebih dari 10.000. Di bawah tatapan Sun Qi yang hampir linglung, Su Fang melambaikan tangannya dan menyimpan semua cincin penyimpanan ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia membagi sebagian dari kesadaran roh esensinya dan memasuki cincin penyimpanan. Api bumi purba dewasa. Bahkan ada inti ilahi tingkat surga. Rumput intermiten 9 kehidupan. Item dan material spirit membuat mata Su Fang bersinar terang. Benda-benda dan material roh ini adalah harta karun yang dulu didambakan Su Fang seperti sekawanan bebek. Sayangnya, dia kekurangan uang, dan salah satu dari uang itu berada di luar jangkauannya. Sekarang, semuanya itu miliknya, sama seperti barang-barang di warung pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan bahagia? Namun, dengan tingkat kultivasi Su Fang saat ini, harta karun yang dulunya berakibat fatal baginya tidak terlalu berguna baginya sekarang. Kebanyakan dari mereka tidak berguna baginya. Sumber daya yang menarik bagi beberapa penguasa dan penguasa tertinggi jarang muncul di Dube Hall. Item roh itu semuanya tingkat penciptaan dan sangat langka. Tidak mungkin bagi mereka untuk dibawa keluar untuk dikembangkan oleh para jenius Yuan Tiangong. Bahkan penguasa akan menukarkan harta karun tingkat ini secara pribadi. Mereka tidak terlalu berguna bagi Su Fang, tetapi sangat berguna bagi bawahannya. Dengan begitu banyak harta, kekuatan Su Fang secara keseluruhan dapat dengan cepat meningkat secara signifikan. Sayangnya, tidak ada batu embrio 9 meter. Su Fang mencari di semua cincin penyimpanan, tetapi dia tidak menemukan batu embrio 9 meter. Dia agak kecewa. Batu embrio 9 meter adalah batu permata yang dipadatkan dari esensi langit dan bumi. Itu diperlukan untuk cloning Anda. Su Fang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berharap menemukannya di Dube Hall, tapi sepertinya dia terlalu tidak sabar. Harta yang dibutuhkan oleh penguasa tidak dapat ditemukan di sini. Namun, Su Fang menemukan semua jenis benda roh yang dapat membantu Raja Pelangi Emas merekonstruksi tubuh fisiknya di antara harta karun ini. Raja Pelangi Emas sangat terkejut. Terima kasih banyak. Su Fang memimpin Sun Qi, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan, pergi karena malu. Pria parubaya itu seperti boneka kayu. Dia berdiri dalam keadaan linglung di dalam ruangan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah putra suci Su Fang ini adalah reinkarnasi dari belalang Big Goblin? Su Fang mengambil beberapa harta yang berguna untuk budidaya Sun Qi dari harta yang dijarah dan memberikannya kepadanya. Sun Qi, yang secara tak terduga mendapatkan harta karun ini, sangat bersemangat. Dia meninggalkan Dube Hall dengan wajah penuh kejutan. Setelah itu, Su Fang melewati setiap aula di Dube Hall. Kemanapun dia pergi, rasanya seperti segerombolan belalang lewat. Semua jenis pil, harta ajaib, sumber daya, dan bahkan metode budidaya dan manual kemampuan surgawi dijarah hingga bersih. Bahkan Raja Pelangi Emas, seorang bandit yang pernah menjelajahi surga, sangat mengagumi Su Fang. Su Fang, kamu sungguh terlalu kejam. Kamu bahkan lebih kejam daripada aku dulu. Mau tak mau aku mengagumimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Seiring dengan memburuknya bencana, sumber daya di surga akan menjadi semakin langka. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, bagaimana saya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan saya secara keseluruhan? Setelah aku memasuki gunung layak surgawi, jika aku gagal, eksistensi tertinggi dari rakyat kekaisaran pasti tidak akan melepaskanku. Jika aku berhasil, dia juga tidak akan melepaskanku. Hanya dengan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin saya dapat memiliki modal untuk bertahan hidup. Bagaimana saya tidak menjadi sedikit gila? Bukan hanya harta karun di Dube Hall. Selain penguasa, aku tidak akan melepaskan harta dan sumber daya di tangan para overgod lainnya selama itu berguna bagiku. Terutama roh aura Dharma Ungu. Dulu aku tidak berani menyentuh dewa api surgawi. Kali ini, aku akan merampas roh aura Dharma Ungu darinya. Mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Tujuan Su Fang sangat sederhana. Dia ingin menjarah sebanyak yang dia bisa dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Prinsip dan aturan semuanya tidak ada artinya. Satu-satunya kekuatan adalah jalan raja. Setelah menjarah Dube Hall, Su Fang masih tidak mau menyerah. Dia langsung menuju ke kedalaman Dube Hall. Su Fang masih memiliki 2 target tersisa, Artifact Hall dan Pil Pagoda.
Aula artefak dan pagoda pil telah mengumpulkan para pembuat artefak dan alkemis terbaik di surga. Mereka secara alami tidak kekurangan berbagai pil dan harta ajaib. Bagaimana Su Fang bisa melewatkan kesempatan ini? Selanjutnya, Su Fang bertekad untuk mendapatkan gas ungu primordial di aula artefak. Dengan kekuatan ilahi dari tanda orang suci, Su Fang terbang melewati lapisan pesona yang tak terduga. Akhirnya, dia memasuki kedalaman pesona seperti lautan. Tiba-tiba, dia hanya berjarak satu langkah. Di depannya ada gunung raksasa yang sangat jernih. Artifak Hall bukanlah istana. Sebaliknya, itu adalah gunung yang sangat tinggi dan megah. Di gunung tersebut terdapat tempat latihan yang khusus digunakan untuk memurnikan senjata. Sosok Su Fang melintas dan dia tiba di puncak gunung. Su Huang, selamat datang di Artifak Hallku. Sinar ilahi menembus udara dan dengan cepat mengembun menjadi sosok Mo Tiangong. Setelah pemilihan aula artefak, Dewa Api Surgawi terlalu malu untuk memimpin aula artefak. Oleh karena itu, Mo Tiangong memanfaatkan situasi ini dan menjadi ketua aula artefak. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, senior." Mo Tiangong terkekeh dan menggoda, "Salam, Su Huang. Saya tidak berani menerima salam Anda." Su Huang. Su Fang terkejut. Kill 11. Itu Huang dari klan Belalang. Mo Tiangong tertawa keras, "Kamu masih belum tahu kan? Kamu telah menjarah tanpa menahan diri. Sekarang, beritanya sudah menyebar ke seluruh Yuan Tiangong. Kamu telah diberi gelar, Su Huang." Hahaha. Su Huang. Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Ini bukanlah reputasi yang baik. Kemudian, Mo Tiangong mengubah transmisi roh esensinya. "Su Fang, kamu dapat mengambil harta sihir apapun yang kamu inginkan di aula artefak. Namun, aku punya permintaan." 2352. Mo Tiangong mengangguk puas. "Itu tidak terlalu sulit. Beberapa muridku ingin mempelajari cara pemurnian hebat darimu. Aku harap kamu bisa mengajari mereka." Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, kamu adalah master pemurnian terbaik di seluruh dunia. Mengapa kamu ingin murid-muridmu mempelajari cara hebat pemurnian dariku?" "Cara agung pemurnian sama dengan kultivasi seorang kultivator. Saya mendapatkan cara pemurnian hebat Grandmaster Tianbao dari Anda, serta pengalamannya dalam pemurnian. Saya telah memahami dan memverifikasinya selama bertahun-tahun, dan saya telah mempelajarinya banyak. Namun, sejak saya memulai jalur kultivasi, metode kultivasi dan cara agung yang saya latih berbeda dengan cara agung pemurnian Grandmaster Tianbao. Oleh karena itu, sulit bagi saya untuk mencapai puncak cara agung pemurniannya. Tapi kamu berbeda. Anda tidak hanya telah memahaminya, tetapi Anda juga telah mengintegrasikan jalan agung pemurnian ke dalam kultivasi Anda. Anda telah memahami inti dari jalan pemurnian hebat. Bahkan aku tidak sebaik kamu." Setelah mendengar penjelasan Mo Tiangong, Su Fang akhirnya mengerti. "Kebetulan saya kekurangan master pemurnian. Dengan murid-murid Anda, saya juga bisa mengajar murid-murid saya. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu." Su Fang mengangguk dan setuju. Mo Tiangong segera mengirim pesan ke gunung raksasa tempat artifak Hall berada. Sesaat kemudian, lebih dari 100 Master of Refining terbang melintasi langit dari puncak gunung. Kill 11. Su Fang menampilkan kekuatan kelengkapan agung dan memindai master pemurnian. Dia terkejut saat mengetahui bahwa master pemurnian ini tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi juga memiliki ki ungu primordial yang kaya. Beberapa lelaki tua bahkan memiliki aura artefak penciptaan ilahi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa keterampilan pemurnian artefak murid dan cucu Mo Tiangong sama sekali tidak rendah. Meskipun mereka tidak sebagus Mo Tiangong, mereka masih bisa dianggap sebagai Grandmaster pemurnian artefak kelas 1 di alam semesta. 3. Su Fang tidak terkejut karena Grandmaster Tianbao ada di antara mereka. Dia mengambil semua master pemurnian ke dalam kayu pembangun. Dia tidak menyangka bahwa Mo Tiangong juga akan mengirimkan roh yang ke kayu pembangun bersama murid-muridnya untuk mengembangkan jalan pemurnian hebat bersama mereka. Su Fang meminta Suan Lingzi untuk membuat aula pemurnian artefak untuk menampung para master pemurnian artefak ini. Su Fang melepaskan sehelai roh yang dan memberikan dao besar pemurnian kepada mereka. Pada saat yang sama, dia juga memilih penggarap dengan bakat untuk mempelajari cara memurnikan harta sihir dari pemurni artefak ini. Dengan cara ini, kuil dao pemurnian harta karun Su Fang didirikan. Seharusnya ada cukup banyak ki ungu hamil hebat di aula artefak. Artifak Hall mengumpulkan artefak terbaik yang menempa para master dan jenius dari seluruh alam semesta. Apa yang mereka tempa semuanya adalah harta sihir yang kuat. Ki ungu hamil besar yang dihasilkan saat harta ajaib lahir pasti akan berlimpah setelah bertahun-tahun. Su Fang mengaktifkan roh Dharma awan ungu dan menggabungkannya dengan kemampuan tahap kesempurnaannya, menyelimuti seluruh aula artefak dengan kekuatan penginderaannya. Siapa yang tahu gelombang? Pada akhirnya Su Fang kecewa. Dia hanya bisa merasakan aura kehamilan hebat yang sangat lemah dari berbagai ruang pelatihan, yang jauh di bawah ekspektasi Su Fang. Su Fang bingung. Apa yang sedang terjadi?
Mo Tiangong berkata, apakah kamu berencana untuk menyerap Ki Ungu hamil besar di Aula Artefak? Dewa Api Surgawi akan datang ke Aula Artefak sesekali. Saya kira dia di sini untuk Ki Ungu hamil hebat. Tentu saja, ini bukan giliran Anda. Jadi begitu, Su Fang tercerahkan. Dia berpikir dalam hati, tidak akan lama lagi aku akan mengambil roh Dharma awan ungu miliknya dari Dewa Api Surgawi. Ki Ungu hamil besar di Aula Artefak setara dengan dia membantuku mengumpulkannya. Dengan pemikiran ini, Su Fang tidak perlu merasa tertekan. Selanjutnya, Su Fang memasuki ruang pelatihan dan menjara semua harta ajaib, material di ruang pelatihan. Dia bahkan tidak melepaskan artifak Cauldron. Sekali lagi, dia mengharumkan namanya, Su Huang, dan pergi dengan membawa muatan penuh. Melewati formasi besar, dia tiba di tempat tinggal Gua Yin Kun tempat pagoda pil berada. Santo Su Fang, kamu benar-benar di sini. Seorang alkemis dari klan ilahi Duanmu keluar dari batas pagoda pil. Namanya adalah Duan Musen. Ketika Su Fang berdagang dengan klan ilahi Duanmu di masa lalu, dia pernah berinteraksi dengan orang ini. Oleh karena itu, dia tidak asing dengan orang ini. Duan Musen juga cukup mengesankan. Dia adalah orang penting di pil pagoda. Dia adalah seorang ahli alkemis yang bisa menyempurnakan pil penciptaan ilahi. Dia berada di urutan kedua setelah tetua dari klan ilahi Duanmu yang menjaga pagoda pil. Saat Su Fang telah mengambil pohon pembangun, klan ilahi Duanmu tentu saja membencinya. Duan Musen tampak tersenyum, tapi ada keganasan tersembunyi di matanya yang dalam. Karena Tuan Duanmu mengetahui alasanku berada di sini, itu bagus. Tolong beri aku ramuan di pagoda pil. Aku akan segera pergi setelah mendapatkannya, kata Su Fang sambil menangkupkan tinjunya. Aku sudah menyiapkannya untukmu, Santo Su Fang. Ekspresi mengejek muncul di mata Duan Musen yang dalam. Dia melambaikan tangannya dan Suan Guang muncul. Sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Su Fang. Dia mengambil cincin penyimpanan dan mengirimkan roh primordialnya ke dalamnya. Su Fang melihat hanya ada 1000 pil sein penciptaan dan 1 juta pil di dalam ring penyimpanan. Itu semua adalah pil esensi surgawi kelas menengah. Su Fang mengangkat alisnya. Tuan Duanmu, Anda pasti bercanda dengan saya. Hanya 1000 pil esensi ilahi penciptaan dan 1 juta pil esensi ilahi kelas menengah sudah cukup untuk mengusir saya. Duan Musen tampak gelisah. Sein, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Yuan Tiangong baru-baru ini mengambil hampir seluruh persediaan pagoda pil untuk membersihkan para penggarap kuat yang telah bangkit di pinggiran dunia surga Hunyuan. Pagoda pil hampir tidak memeras ramuan ini untukmu. Apakah begitu? Su Fang tersenyum dingin. Baik, karena kamu tidak memiliki ramuan apapun, aku tidak akan mempersulit pil pagoda. Keluarkan beberapa bahan alkimia pil pagoda. Duan Musen berkata sambil tersenyum palsu, maaf, tapi tidak banyak bahan alkimia yang tersisa di pil pagoda. Saya benar-benar tidak bisa memerasnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa gudang pil pagoda. Kalau begitu aku harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Su Fang mendengus. Santo, tolong. Duan Musen memimpin di depan. Keduanya melewati penghalang, dan sebuah pagoda tinggi dengan lebih dari 10 lantai muncul di hadapan mereka. Setelah memasuki pil pagoda, mereka tiba di gudang rahasia yang digunakan untuk menyimpan bahan alkimia. Memang benar, seperti yang dikatakan Duan Musen, selain beberapa bahan tidak berharga yang digunakan untuk memurnikan pil biasa, tidak ada bahan berharga lainnya di gudang rahasia. Selanjutnya, selain area alkimia tingkat atas di pagoda pil, Su Fang pergi ke setiap gua alkimia lainnya di pagoda pil. Yang dia lihat hanyalah kuali dingin untuk alkimia. Di mana ramuan dan bahannya? Para alkemis pil pagoda sedang bermeditasi atau mengobrol di samping kuali mereka. Mereka semua tampak sangat santai. Setelah melihat ekspresi suram Su Fang, mata Duan Musen dipenuhi dengan rasa jijik dan ejekan. Sepertinya pil pagoda benar-benar tidak memiliki ramuan atau bahan alkimia. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Su Fang menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Setelah merasakan Su Fang terbang keluar dari pil pagoda, banyak alkemis pil pagoda berkumpul di sekitar Duan Musen. Duan Musen mencibir dengan nada menghina. Untuk apa kamu begitu sombong? Pil pagoda bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Aku tidak akan memberimu satu ramuan pun. Apa yang bisa kamu lakukan? Seorang ahli alkimia berkata dengan cemas, Su Fang saat ini bersikap sombong dan lalim di Yuan Tiangong. Dia bahkan tidak peduli dengan Yang Mulia Kaisar. Guru, kali ini Anda membuatnya menderita. Saya khawatir dia tidak akan menderita. Biarkan masalah ini beristirahat. Jika dia tidak membiarkan masalah ini berhenti, bagaimana klan ilahi Duanmu bisa melepaskannya begitu saja? Duan Musen berkata dengan dingin. Biarkan dia menjadi sombong untuk sementara waktu. Setelah 100.000 tahun, tidak hanya orang-orang kekaisaran tertinggi, tetapi juga orang Sansekerta, klan Luo, klan Yi, dan bahkan klan ilahi Duanmu tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, dia harus dengan patuh memuntahkan semua yang telah dia ambil. Dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Suara dominan Duan Musen baru saja terdengar.
Suara dingin Su Fang tiba-tiba terdengar. Apakah begitu? Segera setelah itu, cahaya ilahi memancar dari bagian dalam pil pagoda dan langsung mengembun menjadi sosok Su Fang. Duan Musen dan master alkimia lainnya di pil pagoda semuanya tercengang. Mereka awalnya mengira Su Fang hanyalah tahap integrasi Dao abadi. Selain itu, bagian dalam pil pagoda diblokir oleh penghalang besar. Jadi, mustahil baginya untuk mendengar suara-suara di dalam. Itulah mengapa mereka berani membicarakan Su Fang dengan begitu berani. Mereka tidak menyangka kemampuan penginderaan Su Fang begitu luar biasa sehingga dia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Duan Musen dengan cepat kembali normal. Itu hanya sekedar diskusi biasa. Apalagi yang bisa dilakukan Su Fang? Duan Musen berkata dengan malu-malu, mengapa putra suci kembali? Tatapan tajam Su Fang terfokus pada Duan Musen. Kamu baru saja mengatakan bahwa setelah aku memasuki gunung kemuliaan ilahi, orang-orang kekaisaran tertinggi, Sansekerta, klan Yi, klan Luo, dan klan ilahi Duanmu akan membunuhku. Semua orang tahu bahwa Su Fang telah berselisih dengan rakyat kekaisaran dan menyinggung rakyat tertinggi kekaisaran. Suku Sansekerta, klan Luo, dan klan Yi semuanya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Su Fang. Setelah 100.000 tahun, terlepas dari apakah Su Fang berhasil atau gagal memasuki gunung kemuliaan ilahi, dia akan ditindas tanpa ampun oleh kekuatan dahsyat ini. Namun mengetahui adalah satu hal, mengatakannya dengan lantang adalah hal lain. Baru pada saat itulah Duan Musen menyadari bahwa masalahnya agak serius. Ekspresinya menegang, dan dia memaksakan senyum. Aku baru saja mengatakan. Mengatakannya dengan santai. Su Fang memperlihatkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Demi banyak sekali dunia, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan memasuki gunung kemuliaan ilahi. Orang-orang kekaisaran, Sansekerta, klan Luo, klan Yi, dan klan ilahi Duanmu sebenarnya ingin membunuhku setelah ini. Ekspresi Duan Musen berubah drastis. Dia berkata dengan suara gemetar, "Nak, tolong jangan menganggapnya serius. Aku punya mulut murahan dan memfitnahmu. Aku tidak menyangka bahwa aku, Su Fang, harus menderita perlakuan tanpa ampun setelah ini. Lagi pula, cepat atau lambat aku akan mati. Aku tidak akan pergi ke gunung kemuliaan ilahi." Su Fang menjadi semakin sengsara saat dia berbicara. Wajahnya suram saat dia berbalik untuk pergi. Duan Musen benar-benar bingung. "Nak, mohon tunggu. Aku hanya salah bicara. Aku bersedia mengakui kesalahanku dan meminta maaf." "Akui saja kesalahanmu dan minta maaf." Ekspresi Su Fang berubah. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan dingin. "Setelah mendengar kata-katamu, hati Daoku terguncang. Akan sulit bagiku untuk membuat kemajuan apapun dalam 100.000 tahun ke depan. Bahkan jika aku memasuki gunung kemuliaan ilahi, aku akan kembali dengan tangan kosong. Akui saja kesalahanku dan meminta maaf." Duan Musen tahu bahwa Su Fang ingin mengambil kesempatan untuk memerasnya. Dia langsung santai. Paling-paling, dia hanya perlu memberi kompensasi kepada Su Fang dengan sejumlah keuntungan. "Nak, apa yang kamu inginkan?" Seorang tetua datang melalui formasi susunan. Itu adalah ahli alkimia dari klan ilahi Duanmu yang mengawasi menara pil. Melihat tetua itu muncul, Duan Musen dan para alkemis lainnya langsung menjadi sangat percaya diri. "Di mana Brahma Tirk?" 2354. Dizun dalam bahasa Sansekerta muncul dari kehampaan. "Apa yang kamu mau sekarang?" Brahma Di juga sangat tertekan. Sebagai ahli Dizun, dia diperintah oleh Su Fang seperti preman bayaran. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Su Fang menunjuk ke arah Duan Musen dan berkata, "Orang ini baru saja mengatakan bahwa bahasa Sansekerta akan membunuhku setelah aku kembali dari Gunung Surgawi, jadi aku mengundang Brahma Di ke sini untuk memverifikasinya." "Junior klan ilahi Duanmu, beraninya kamu memfitnah bahasa Sansekerta." Brahma Di berteriak dengan marah. Kemarahan seorang Dizun seperti kemarahan Dao Surgawi. Seberapa mengerikankah hal itu? Duan Musen merasa seperti ditabrak gunung. Dia dikirim terbang dan dibanting ke dalam kuali besar. Kuali itu bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Sebuah lubang terbentuk di kuali yang telah ditempa ribuan kali. Tubuh Dewa Duan Musen hancur dan dia memuntahkan darah. Brahma Di telah menunjukkan belas kasihan dan bahkan tidak menggunakan 1% pun kekuatannya. Jika tidak, Duan Musen akan berubah menjadi abu dalam sekejap. "Dewa Brahma Di, mohon tenang. Saya tahu kesalahan saya." Tubuh Duan Musen dimutilasi dengan parah. Dia bahkan tidak berani menelan ramuan itu dan berjuang untuk berlutut di hadapan Brahma Di. Orang tua dari klan ilahi Duanmu juga gemetar ketakutan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia memelototi Duan Musen dan mengutuk dalam hatinya. Orang bodoh ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Semua orang tahu bahwa bahasa Sansekerta tidak akan membiarkan Su Fang pergi, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Namun, idiot mengatakannya di depan semua orang. Bagaimana bisa Brahma Di tidak marah? Brahma Di mendengus dan memandang Su Fang. "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Cahaya ilahi Su Fang menyapu semua orang. "Beraninya kamu berbicara omong kosong tentang makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran,
ahli Dizun, dan klan dewa yang kuat. Yang lebih buruk adalah kamu telah mengguncang hati Dauku. Kamu layak mati. Tuan Brahmadi, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Brahmadi mengangkat alisnya. Dia terkejut dengan kekejaman Su Fang. Duan Musen dan para alkemis lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan memandang ke arah lelaki tua klan ilahi Duanmu untuk meminta bantuan. Semua alkemis ini adalah alkemis kelas 1 di Istana Surgawi Primordius. Mereka hanya mengucapkan beberapa kata di belakang Putra Suci dan mengucapkan beberapa kata yang salah, namun Putra Suci menginginkan nyawa mereka. Ini terlalu berlebihan, kata Patua klan ilahi Duanmu dengan muram. Hanya beberapa kata yang salah. Orang suci ini datang ke Menara Pil kali ini dan dipermainkan seperti monyet oleh para alkemis ini. Bagaimana orang suci ini bisa melepaskan mereka begitu saja? Su Fang tidak kenal ampun dan mengungkapkan niatnya. Jadi Putra Suci ada di sini untuk mengambil pil dan ramuan Menara Pil. Aku akan memberikan semuanya padamu. Orang tua dari klan ilahi Duanmu mengeluarkan selusin cincin penyimpanan dan melemparkannya ke arah Su Fang. Begitu banyak pil obat. Melihat pil di ring penyimpanan, Su Fang terkejut. Dia benar-benar layak disebut sebagai Grandmaster Alkimia kelas 1 di berbagai dunia. Di dalam cincin penyimpanannya, ada lebih dari 1 juta pil Good Fortune Saint, serta lebih dari 1 juta pil langka lainnya. Bahkan ada lebih banyak lagi pil kelas raja yang melampaui kelas atas. Ada juga bahan alkimia yang tak terhitung jumlahnya di dalam ring penyimpanan. Bahkan klan dewa yang kuat di dunia ilahi kuno tidak dapat mengeluarkan begitu banyak bahan alkimia dalam waktu sesingkat itu. Namun, ketika dia memikirkan tentang betapa ada begitu banyak ahli pohon pembangun di dunia batinnya, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Bagaimanapun, dia sudah memiliki reputasi buruk sebagai Su Huang, jadi sebaiknya dia bertindak mendominasi sekali lagi. Dengan pemikiran itu, Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Saya terkait dengan keamanan berbagai dunia. Sekarang hati dao saya telah terguncang, itu telah mempengaruhi kultivasi saya di masa depan. Bagaimana pil dan bahan bisa meredakan kemarahan di hati saya? Saat ini, Su Fang tampak seperti serigala lapar yang tak pernah puas. Brahmadi mengerutkan kening. Orang tua dari klan ilahi Duanmu bahkan lebih marah lagi. Su Fang, apa yang kamu inginkan? Su Fang menunjuk ke arah para alkemis. Sebagai hukuman, orang-orang ini akan memurnikan pil untukku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, aku akan memulihkan kebebasan mereka. Orang tua dari klan ilahi Duanmu sangat marah. Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu hanya orang picik. Brahmadi berkata, itu hanya memurnikan pil untuk mereka selama 10.000 tahun. Bukannya aku menginginkan nyawa mereka. Mengapa kamu membuat alasan? Dia juga kesal dengan Su Fang dan ingin menyingkirkan Su Fang secepatnya. Dengan itu, Brahmadi mengulurkan tangan dan meraih. Sinar cahaya ilahi menyelimuti semua alkemis kecuali lelaki tua dari klan ilahi Duanmu dan dengan paksa mengirim mereka ke dunia batin Su Fang. Terima kasih, Brahmadi. Su Fangda sangat gembira dan berterima kasih kepada Brahmadi dengan tangan ditangkupkan. Huff. Brahmadi mendengus. Dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang dari pil pagoda. Orang tua dari klan ilahi Duanmu hanya bisa menyaksikan begitu banyak alkemis dari pagoda pil jatuh ke tangan Su Fang. Maaf mengganggumu, senior Duanmu. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua dari klan ilahi Duanmu dan tersenyum malu. Saya belum pernah ke lantai atas pil pagoda. Senior Duanmu, tolong pimpin jalan untuk saya. Orang tua dari klan ilahi Duanmu mengertakkan gigi. Su Fang, kamu bahkan tidak mau melepaskan gua tempat tinggalku. Aku terkesan. Tolong. Su Fang tidak mengikuti upacara. Dia mengikuti lelaki tua dari klan ilahi Duanmu melewati penghalang besar dan memasuki lantai atas pagoda pil. Di lantai atas pil pagoda, setiap kamar memiliki ruang uniknya sendiri. Setiap ruangan adalah tempat pelatihan kilang dengan ahli alkimia yang mengawasinya. Demi tidak mengecewakan nama Su Huang, Su Fang membawa semua pil obat, bahan obat, dan bahkan kuali berharga milik para alchemy Grandmaster kemanapun dia pergi, menyebabkan para alchemy Grandmaster itu marah hingga meludahkan darah. Akhirnya, Su Fang tiba di tempat latihan lelaki tua dari klan ilahi Duanmu. Setelah memasuki gua tempat tinggal, Su Fang segera melihat kuali hitam. Tanda-tanda surgawi yang misterius terukir di kuali, membentuk gambar matahari, bulan, dan bintang. Itu memancarkan aura yang luas dan kuno. Itu adalah artefak ilahi penciptaan. Aroma aneh terus keluar dari kuali. Keharumannya naik dalam bentuk spiral, berubah menjadi segala jenis wewangian dao surgawi yang aneh. Aura tertinggi dao besar meresap ke seluruh gua tempat tinggal. Ramuan macam apa yang sedang dimurnikan di dalam kuali? Su Fang terkejut dan bertanya pada lelaki tua dari klan ilahi Duanmu. Orang tua dari klan ilahi Duanmu berkata dengan dingin, ramuan pencair gunung. Su Fang tercengang. Ramuan pencairan gunung. Nama yang aneh. Gunung, di dalam Mountain Melting Elixir bukanlah sebuah gunung biasa. Ini adalah gunung surgawi yang agung.
Jantung Su Fang berdetak kencang dan matanya menyala karena hasrat. Tidak peduli untuk apa ramuan itu digunakan, itu pasti bukan ramuan biasa karena terkait dengan gunung surgawi yang agung. Orang tua dari klan ilahi Duanmu berkata dengan bangga, aku menghabiskan 100.000 tahun untuk menyempurnakan pil ini menggunakan benda spiritual penciptaan yang tak terhitung jumlahnya, secercah aura gunung langit surgawi, dan esensi darah putra suci di Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Itu memang benar, dibuat khusus untuknya. Ramuan yang dimurnikan untuk putra suci di Yuan. Su Fang tercengang. Itu benar. Setelah mengkonsumsi ramuan ini, putra suci di Yuan akan memiliki kemampuan tertinggi untuk berkomunikasi dengan gunung surgawi. Dia akan mampu menampilkan kekuatan Dao surgawi dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang akan melakukannya. Mampu bersaing dengannya. Sebenarnya ada obat mujarab yang menantang surga. Tatapan Su Fang yang menatap kuali obat menjadi sedikit lebih panas sekali lagi, matanya dipenuhi keserakahan. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh Mountain Fusion Elixir yang menantang surga? Bahkan yang mulia penguasa pun akan tergoda oleh ramuan yang menantang surga. Namun, ramuan ini hanya berguna bagi putra suci di Yuan. Itu tidak akan banyak berguna bagi yang mulia penguasa. Namun bagi Su Fang, tidak ada batasan. Dia memiliki kemampuan melahap Blue Sky Underworld. Kisi ilahi kekacauan prima miliknya berisi semua jenis Tao Agung. Terlebih lagi, dia memiliki dunia di dalam tubuhnya. Tentu saja, tidak akan ada batasan apapun. Terlebih lagi, ramuan ini milik putra suci di Yuan. Setelah putra suci di Yuan gagal di Gunung Surgawi, dia menjadi gila. Dia memaksa Xuanxin menikah dengannya dan mempermalukan keluarga dan teman Su Fang. Jika bukan karena fakta bahwa rakyat kekaisaran adalah eksistensi tertinggi, Su Fang akan membunuh 10 putra suci di Yuan. Terlebih lagi, putra suci di Yuan bahkan menantang Su Fang dalam pertarungan hidup dan mati 100 tahun kemudian. Su Fang tidak akan melepaskan ramuan yang menantang surga yang dapat membantu putra suci di Yuan meningkat. Kuali ini cukup bagus. Su Fang mengukur kuali itu dengan tatapan serakah. Ekspresi tetua klan ilahi Duanmu berubah. Kuali ini adalah kuali berharga saya untuk memurnikan ramuan. Tidak hanya untuk ras saya, tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Jika kamu berani merebut hartaku, aku akan menghentikanmu meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Su Fang berkata tanpa daya, kalau begitu, aku tidak menginginkan kuali ini lagi. Namun, pil harmoni gunung itu milikku. Tetua klan ilahi Duanmu mengejek. Itu ramuan putra suci. Kamu juga menginginkannya. Senior Duanmu, kamu mencoba memprovokasiku. Kamu membawaku ke sini sehingga aku bisa mengambil pil harmoni gunung di Yuan dan menggunakannya untuk menabur perselisihan antara di Yuan dan aku, kan? Su Fang mengetahui niat tetua klan ilahi Duanmu dan segera mengungkapnya. Kemudian, dia berkata dengan nada mendominasi, aku tidak ingin kamu menabur perselisihan. Aku akan tetap menginjak kepala di Yuan. Pil harmoni gunung miliknya adalah milikku. Putra suci memang orang yang pintar. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Orang tua dari klan ilahi Duanmu mendengus dan melakukan segel tangan. Berdengung. Cahaya keemasan samar melonjak dari kuali ke langit. Segera setelah itu, bola cahaya keemasan melesat keluar dari kuali dan terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Tetua klan ilahi Duanmu sudah menduga hal ini. Dia membentuk segel tangan dan membelenggu suan guang emas. Cahaya keemasan berkedip dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi ramuan emas seukuran buah kenari. Itu tertutup rapat dengan tanda-tanda surgawi misterius yang terjalin membentuk gambaran puncak gunung. Itu adalah gunung yang mulia surgawi. Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk menyapu ramuan itu ke tangannya. Dia kemudian menyegelnya lapis demi lapis dan akhirnya menyimpannya jauh di dalam tubuhnya. Senior Duanmu, Anda dapat memberitahu di Yuan secara langsung bahwa saya telah meminum pil harmoni gunung miliknya. Juga, katakan padanya bahwa aku akan membayarnya 10 kali lipat hutangnya padaku, Su Fang. Aku akan mengambil semua miliknya dan meninggalkan dia hanya dengan nyawanya. Aku akan membiarkan dia merasakan dipermalukan. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan menangkupkan tinjunya ke arah sesepuh klan ilahi Duanmu sebelum pergi. 2355. Su Fang meninggalkan pil pagoda dan tiba di aula utama di depan aula Dube. Nak, orang tua ini sudah lama menunggu. Ternyata Grey Flame telah menunggunya di Dube Hall. Tuan Laut Grey Flame, sudah lama sekali. Su Fang mengepalkan tinjunya dan menyapa dengan sopan. Su Fang telah bertemu Grey Flame di Azure Dome Starfield. Saat itu, Su Fang hanyalah seorang penggarap alam kaisar dewa yang lemah, sementara Laut Grey Flame adalah dewa tertinggi yang kuat. Su Fang harus menghormatinya. Hubungan Su Fang dengan Grey Flame tidak sedekat hubungannya dengan Seng Wuji dan Mo Tiangong. Ketika Su Fang memasuki penjara hukum ilahi, semua orang mengira dia telah meninggal. Grey Flame terus berada di Sanctum of Sages, namun master dari Sanctum of Sages diubah menjadi di Yuan. Putra suci Su Fang, lelaki tua ini datang atas perintah untuk mengembalikan tempat suci kepadamu.
Laut Grey Flame menjelaskan. Su Fang terkejut. Di Yuan bersedia menyerahkan tempat suci. Grey Flame Si menjawab, orang tua ini hanya mengikuti perintah. Adapun apa yang terjadi pada putra suci di Yuan, orang tua ini tidak tahu. Tempat suci para petapa akhirnya menjadi milikku lagi. Su Fang sangat gembira. Sanctum of Sages adalah artefak keberuntungan ilahi, dan lingkungan budidayanya melampaui lingkungan surga Realm Dao Plaza. Sekarang setelah benda itu kembali ke tangannya, bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia? Setelah meninggalkan ruang Dube, Su Fang kembali ke dunia Yuan Tiangong dan kembali ke tempat suci. Para penjaganya masih sama seperti sebelumnya, tetapi banyak dari mereka yang meninggal di penjara hukum ilahi. Kemudian, 1000 penjaga diisi kembali. Dengan bantuan token Putra Suci, Su Fang menyatukan kembali tempat suci dan memasuki aula utama. Pada saat ini, dia telah menempatkan semua bawahannya di dalam pohon pembangun di dunia batinnya. Kali ini, dia juga menjarah semua harta dan sumber daya di dalam Alpha Hall. Dengan tanah suci budidaya yang bagus dan sumber daya budidaya yang menakutkan, dia tentu saja ingin mengajak semua orang untuk meningkat. Sebagai akibat, Su Fang melepaskan ayahnya, Su Yaotian, Suan Yintian, Suan Lingxi, Su Yunkong, dan para tetua lainnya, serta teman-teman dan bawahannya di dunia atas dan dunia segudang, kecuali mereka yang belum menjadi sejati. Dewa, dari pohon pembangun. Dia membagikan semua jenis sumber daya kepada mereka dan mengizinkan mereka untuk berkultivasi di tempat suci. Tentu saja, orang Ji yang baru ditundukkan yang mengubah nama keluarga mereka menjadi Li, serta para penggarap bekas pasukan bawahan rakyat Ji, tidak memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan seperti itu. Sumber daya yang telah diambil Su Fang dan lingkungan budidaya di tempat suci telah membuat semua orang terperangah. Seolah-olah sekelompok orang desa baru saja tersandung ke dalam istana kerajaan yang megah, dan mereka begitu gembira hingga mereka bahkan tidak bisa membedakan arah mana. Dengan banyaknya sumber daya di Sanctum of Sages, kerabat, teman, dan bawahanku pasti akan mampu menjadi ahli dalam 100.000 tahun ke depan. Bahkan jika aku keluar dari gunung layak surgawi dan ditekan oleh orang-orang kekaisaran, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkan pijakan di dunia segudang. Ternyata Su Fang tidak hanya memanfaatkan tempat suci untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, dia juga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bagaimanapun, akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkan Sanctum of Sages saat ini. Ada 1000 sub-aula di Sanctum of Sages, dan itu setara dengan 1000 dunia. Itu lebih dari cukup untuk menampung begitu banyak orang untuk bercocok tanam secara bersamaan. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil ekspedisi ke Gunung Surgawi 100.000 tahun kemudian. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Su Fang sekarang adalah memanfaatkan setiap momen dan meningkatkan kekuatan dirinya, kerabatnya, dan bawahannya dengan cara apapun. Dalam 100 tahun lagi, setelah berurusan dengan Di Yuan, aku harus memasuki istana keturunan untuk menyelamatkan senior Luo. Pada saat yang sama, aku harus menemukan keberadaan King Yu, saudari Bai, dan Luo. Setelah menenangkan semua orang, Su Fang merenung sejenak sebelum duduk dan mencerna hasil penjarahannya yang gila. Panen kali ini terlalu tidak terbatas. Meskipun dunia Zenki Su Fang adalah jurang maut, dengan begitu banyak sumber daya, dia tidak perlu khawatir kehabisan sumber daya budidaya selama 100.000 tahun ke depan. Dari lautan sumber daya yang luas, Zhang Xuan memilih bahan roh yang cocok untuk gui-gui, burung drakonik, dan peradangan prasejarah dan menyuruh mereka mengolahnya di aula samping tempat suci. Sementara itu, Su Fang memasuki aula musim semi dan musim gugur. Di aula musim semi dan musim gugur, Su Fang melintasi formasi luas seolah melintasi sungai waktu yang tak ada habisnya. Akhirnya, Su Fang tiba di wilayah di mana aliran waktu 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dengan peningkatan kekuatannya, aliran waktu yang dapat ditahan Su Fang juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Di masa lalu, dia hanya mampu menahan 50 kali aliran waktu, tetapi sekarang, dia dapat menahan aliran waktu 100 kali lipat. Inilah perbedaan kekuatan antara sebelum dan sesudah. Duduk bersila, Su Fang menggunakan Azure Blood Dome untuk melahap pil dan material roh secara sembarangan. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan semua jenis teknik dan kemampuan kultivasi, terutama transformasi 9 yang, teknik penyusutan nasib surgawi, kitab suci evolusi surgawi, dan kitab suci etiril. Sekarang, dia juga mendapat tambahan transformasi yin yang dan transformasi 4 divisi. Saat Su Fang tenggelam dalam budidayanya di Sanctum of Sages, penjarahannya yang ceroboh terhadap aula alpha, aula artefak, dan pagoda pil telah menyebabkan keributan besar di Yuan Tiangong. Ini terlalu gila. Seseorang benar-benar telah menjarah Alpha Hall hingga bersih. Bahkan penguasa tidak akan berani bertindak sembarangan. Mengapa rakyat kekaisaran dan penguasa tertinggi begitu berkomplot dengan Su Fang? Meskipun Su Fang mungkin bisa memasuki gunung surgawi tertinggi dan menemukan alasan terjadinya pergolakan ini, itu hanya sebuah kemungkinan. Beraninya dia bertindak begitu arogan sekarang. Dia harus dihukum berat.
Hak apa yang dia miliki untuk memperjuangkan begitu banyak sumber daya sendirian? Dia terlalu mendominasi, terlalu sombong. Mendengar berita ini, semua orang kaget. Kemudian, kemarahan mereka terhadap Su Fang sudah cukup untuk membakar dunia. Hal ini terutama berlaku bagi para jenius dari dunia ketuhanan kuno, serta beberapa faksi besar dan klan dewa. Namun, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak mengatakan apapun. Para penguasa juga tidak bisa berkata-kata, dan kemarahan mereka perlahan-lahan mereda. Aula pelatihan alam surgawi. Di istana megah yang tersembunyi di kehampaan, auman marah di Yuan seperti binatang buas yang terluka bisa terdengar. Su Fang, kamu mengambil Sanctum of Sages dan Mountain Fusion Pil milikku. Aku, Di Yuan, tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Dalam tantangan 100 tahun kemudian, kamu yang mati atau aku yang mati. Saat upacara pernikahan, penyelamat alam semesta diungkap oleh Su Fang, menyebabkan Di Yuan kehilangan muka dan hampir ditekan oleh Su Fang. Kemudian, tempat suci para petapa diambil kembali oleh eselon atas rakyat kekaisaran dan dikembalikan ke Su Fang. Hari-hari ini, Di Yuan jatuh ke dalam keadaan gila, tetapi dia tidak tenggelam. Dia berkultivasi di alam surgawi sepanjang hari, berharap untuk menebus wajahnya dalam tantangan 100 tahun kemudian. Tanpa diduga, Su Fang juga mengambil pil Mountain Fusion miliknya di pil pagoda. Hal ini menyebabkan Di Yuan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Di Yuan, hati daomu telah dibutakan oleh kebencian. Yang kamu butuhkan sekarang adalah menenangkan diri. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran muncul dari kehampaan dan dengan cepat menjadi nyata. Pak, Di Yuan tidak sepenuhnya menjadi gila. Setelah melihat keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, dia segera membungkuk. Namun, ada ekspresi kemarahan di matanya yang dalam. Di Yuan, kamu telah mengecewakanku, tahukah kamu? Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran menatap Di Yuan, mata mereka dipenuhi kekecewaan. Di Yuan tampak malu dan menundukkan kepalanya, saya tidak berguna. Saya gagal di gunung layak surgawi dan mempermalukan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Itu sebabnya Su Fang berani menjadi begitu sombong di depan rakyat kekaisaran. Bahkan Tuan tidak bisa melakukan apapun padanya. Kamu salah. Yang membuatku kecewa bukanlah kegagalanmu di gunung surgawi, tapi penampilanmu setelah kegagalanmu. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata dengan suara yang dalam. Pakar sejati mana yang tidak melalui segala macam liku-liku sebelum mencapai puncak tertinggi? Mereka mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka mengandalkan hati kultivator yang ulet untuk melampaui segala kesulitan dan rintangan dan akhirnya mencapai puncak. Yang mulia penguasa itu, bahkan aku dan penjaga gunung, juga sama. Sedangkan bagimu, karena satu kegagalan, hati daomu mulai terganggu. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang melampaui orang lain dan mencapai puncak? Eksistensi tertinggi dari kata-kata rakyat kekaisaran membuat punggung Di Yuan tertekuk. Setelah jeda, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran melanjutkan, Di Yuan, menyerahlah pada tantangan dalam 100 tahun. Menyerah pada tantangannya, Di Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dengan tidak percaya. Setelah memikirkannya dengan tenang, tidak sulit bagi Di Yuan untuk memahami mengapa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran membuat pengaturan seperti itu. Jika Di Yuan gagal menantang Su Fang, itu berarti martabat rakyat kekaisaran ditantang lagi, dan prestise mereka akan rusak lagi. Jika Di Yuan menang, tentu saja peluang dia untuk menang sangat kecil. Bahkan jika dia menang, apa yang bisa dia lakukan pada Su Fang? Su Fang adalah satu-satunya orang penting yang dapat menghentikan bencana tersebut. Bukan hanya rakyat kekaisaran, tapi kekuatan apapun di alam semesta tidak akan membiarkan Su Fang terluka sedikit pun dan mempengaruhi rencana untuk memasuki gunung layak surgawi dalam 100.000 tahun. Apakah dia menang atau kalah, itu tidak ada artinya. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran secara alami ingin membatalkan tantangan tersebut. Jika saya gagal, bagaimana saya masih memiliki wajah untuk memantapkan diri di alam semesta? Di Yuan berteriak tidak percaya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tujuanmu adalah mencapai puncak tertinggi di alam semesta, melampaui langit dan bumi. Sekarang, kamu bahkan melakukan pertempuran sia-sia demi orang yang akan mati. Bagaimana mungkin aku tidak kecewa? Seseorang yang akan mati. Di Yuan memahami arti di balik keberadaan tertinggi dari kata-kata rakyat kekaisaran, dan tatapannya tiba-tiba menjadi tenang dan hangat. Wajah yang tertawa adalah hal yang paling tidak penting. Yang paling penting adalah hidup. Ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, bahkan yang mulia penguasa pun akan kagum dan gemetar ketika mendengar namamu. Pada saat itu, siapa yang berani menertawakanmu? Anda. Di Yuan berpikir lama dan mengangkat kepalanya, Di Yuan mengerti. Bagus jika kamu mengerti. Dalam beberapa hari, Yuan Tiangong akan mengirimmu ke medan perang paling berbahaya untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Dalam 100.000 tahun, jika Anda bisa bertahan hidup, Anda akan tetap menjadi orang jenius nomor 1 di kerajaan, orang nomor 1 di Yuan Tiangong. Iya. Di Yuan menenangkan diri.
Meski tidak bersemangat seperti dulu, namun ada tekad dan ketekunan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Di planet terpencil yang jauh dari alam surga Hunyuan, ini dulunya adalah alam ilahi. Belakangan, tempat itu menjadi sunyi, dan para dewa secara bertahap pindah dari planet ini. Tempat ini juga ditinggalkan, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan tidak mengunjungi tempat ini. Namun, Yuan Tiamong menciptakan gerbang bintang yang melintasi alam di sini. Dari Yuan Tiamong, seseorang dapat langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk mencapai tempat ini. Karena sangat rahasia, tidak ada yang tahu bahwa ada gerbang bintang yang melintasi alam di sini kecuali eselon atas Yuan Tiamong dan beberapa orang jenius. Suara mendesing gelombang. Mengikuti distorsi ruang, sesosok tubuh keluar dari dunia melintasi gerbang bintang. Orang ini tampak tua, dan ada api kesengsaraan samar di matanya. Itu adalah Dewa Api Surgawi. Su Fang terkutuk itu, dia sebenarnya sangat sombong sehingga dia bahkan berani menjarah Dube Hall. Jika aku tidak meninggalkan istana surgawi Primordius sebelumnya, dia mungkin akan datang mengetuk pintuku dan dengan paksa mencuri roh hukum energi ungu milikku. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak bisakah aku bersembunyi? Wajah Dewa Api Surgawi penuh dengan kebencian, dan dia tampak sangat tidak berdaya. Dewa Api Surgawi datang ke sini untuk menghindari Su Fang dan mencegah Su Fang merampok roh Dharma awan ungu miliknya. 50 tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang telah menghabiskan 5.000 tahun di aula musim semi dan musim gugur. Pada hari ini, Su Fang keluar dari aula musim semi dan musim gugur dan pergi ke bagian dalam aula utama. Saat dia duduk bersila, dia mendengar suara mendesis dan aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Kemudian, api kesengsaraan mulai berkobar. Ternyata setelah bertahun-tahun berkultivasi, Su Fang telah mencapai puncak surga ke-8 tahap integrasi Dao dan hendak menerobos ke surga ke-9. Bersama dengan 9 api ilahi dan awan api ilusi, api kesengsaraan menyala dengan liar. Api kesengsaraan membakar daging, darah, meridian, tulang, organ. Tubuhnya bergetar hebat. Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi abu dalam api kesusahan. Kebakaran kesengsaraan itu sangat mengejutkan. Itu berlangsung selama sekitar 3 tahun sebelum perlahan-lahan menghilang. Kekuatan kemajuan di tubuhnya mulai melonjak. Tubuh ilahinya menyambut kehancuran, transformasi, dan rekonstruksi. 8 tanda surgawi di tubuhnya akhirnya bertambah menjadi 9. Angka 9 melambangkan kesempurnaan langit dan bumi. Itu berarti Su Fang telah mencapai tingkat tertinggi tahap integrasi Dao, surga ke-9 dari tahap integrasi Dao. Satu langkah lagi dan dia akan mencapai puncak kultivasi. Dewa Penguasa. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Su Fang sangat senang. Kemajuan berturut-turutnya tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga semacam penegasan atas kerja kerasnya dalam berkultivasi. Su Fang menyadari bahwa selain perubahan pada tubuhnya, lubang dewa, dan istana Dao, sebagian besar tanda surgawi adalah aura dunia di dalam tubuhnya. Ini berarti integrasinya dengan Dao surgawi akan mencapai kesempurnaan. Selain itu, Su Fang memiliki perasaan yang kuat bahwa akan sangat sulit untuk menjadi dewa utama. Itu bukan karena kurangnya sumber daya, juga bukan karena belenggu dalam budidayanya. Itu karena Yuan Tiamong tidak lagi cukup baginya untuk menjadi dewa utama. Bagaimanapun, Yuan Tiamong adalah dunia yang diciptakan bersama oleh makhluk tertinggi rakyat kekaisaran dan banyak yang mulia penguasa. Itu tidak sempurna. Itu seperti danau yang tidak bisa lagi menampung Su Fang, naga sejati. Lautan luas adalah dunia naga sejati. Setelah terobosannya, Su Fang merasakan kekosongan di tubuhnya. Dia buru-buru menelan pil untuk pulih, berusaha untuk menstabilkan basis budidayanya di surga ke-9 tahap integrasi Dao sebelum pertempuran terakhirnya dengan Di Yuan. Sein, ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Saat dia hendak kembali ke aula musim semi dan musim gugur untuk berkultivasi, Azure Flame Ocean mengiriminya pesan. Apa itu? Orang-orang kekaisaran mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa Di Yuan telah membatalkan tantangannya. Di Yuan membatalkan tantangannya. Su Fang kaget sekaligus tertegun. Dengan harga diri Di Yuan, dia benar-benar membatalkan tantangannya. Karena Di Yuan menantang Putra Suci, dia pasti akan kalah. Demi reputasi rakyat kekaisaran, sangatlah normal bagi rakyat kekaisaran untuk memaksanya membatalkan tantangan tersebut. Saya mendengar bahwa Di Yuan telah dikirim ke medan perang dua alam. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Awalnya, aku ingin memanfaatkan tantangan ini untuk membantu Xuan Xin melampiaskan amarahnya. Siapa yang mengira bahwa Di Yuan benar-benar akan lolos? Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan bersumpah darah dengannya. Setelah itu, Azure Flame Ocean menambahkan, ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan kepada putra orang suci. Belum lama ini, Dewa Api Surgawi tiba-tiba meninggalkan Yuan Tiamong. Keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada seorang pun di Istana Surgawi Primordius yang tidak mengetahui masalah antara Dewa Api Surgawi dan Su Fang. Dewa Api Surgawi adalah seorang ahli seni Grandmaster yang tidak ada duanya di berbagai dunia.
Kini setelah dia tiba-tiba meninggalkan istana surgawi Primordius, hal itu telah menimbulkan kehebohan besar. Ash Flame Si tentu saja harus memberitahu Su Fang. Bahkan Dewa Api Surgawi menyelinap pergi. Su Fang dipenuhi penyesalan. Dia merasa berkonflik dan menyesal. Dewa Api Surgawi pasti telah meninggalkan Yuan Tiangong karena dia takut dengan penggeledahan Alpha Hall oleh Su Fang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menangkap Dewa Api Surgawi secara langsung dan melucuti roh Dharma Awan Ungu miliknya. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang Overgod yang perkasa dapat melarikan diri begitu saja? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli Overgod. Untuk melarikan diri begitu saja, dia tidak memiliki sikap seorang ahli Overgod yang tiada taranya. Su Fang tidak menyangka Dewa Api Surgawi begitu pengecut. Dewa Api Surgawi bukanlah seorang pengecut, namun nama Su Fang, Su Huang, terlalu menakutkan. Dia telah merebut pohon pembangun dari ahli kaisar klan ilahi Duanmu dan menjarah semua harta karun di Aula Alpha. Bagaimana mungkin Dewa Api Surgawi tidak takut ketika ahli kaisar dan keberadaan rakyat kekaisaran yang tiada taranya tidak dapat melakukan apapun padanya? Su Fang mendengus dingin di dalam hatinya. Huff, Dewa Api Surgawi, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku akan menangkapmu. Roh Dharma Awan Ungu milik Su Fang. Azure Flame Ocean melanjutkan, Sein, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu, Su Fang menghentikannya. Tuanku, mohon sampaikan perintah kepada para penjaga untuk meninggalkan alam surga Hunyuan. Pada saat yang sama, keluarkan misi di Aula Alpha untuk menemukan bawahan saya, Fan Ming, dan dua teman Yao saya. Jika Anda menemukannya, saya bersedia memberi Anda setengah artefak penciptaan. Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia Yin Yang dan memadatkan sosok Fan Ming, King Yu, dan Bai Ling. Mereka membentuk jimat rune dan terbang dari susunan ke tangan Azure Flame Ocean. Fan Ming, King Yu, dan Bai Ling pergi untuk melindungi para jenius rakyat Ji. Namun, beberapa dari mereka belum kembali, sehingga membuat Su Fang sangat khawatir. King Yu dan Bai Ling, dua Big Goblin, seperti keluarga Su Fang. Dia tidak mampu kehilangan mereka. Imbalan yang besar akan menarik perhatian orang-orang pemberani. Su Fang harus menemukannya bagaimanapun caranya. Sumber daya di tangan Su Fang bahkan tidak sebanding dengan Yang Mulia Penguasa. Dia bahkan telah menjarah beberapa setengah artefak penciptaan dari Alpha Hall dan Artifact Hall. Namun, dia tidak memiliki artefak penciptaan. Artefak penciptaan tingkat ini sudah menjadi harta karun terbaik di surga segudang. Meskipun dijual di Alpha Hall, tidak mungkin untuk menaruh barang aslinya di Alpha Hall. Oleh karena itu, Su Fang tidak berhasil menemukannya. Juga, bantu aku mencari tahu tentang klan ilahi Asura. Su Fang tidak melupakan Luo Feng dan mengingatkannya. Iya. Azure Flame Ocean terkejut, mengeluarkan setengah artefak penciptaan untuk menemukan bawahan dan dua goblin besar. Di seluruh Yuan Tiangong, hanya Su Fang yang bisa melakukan hal seperti itu. Suanxin dikirim ke penjaga gunung surgawi yang agung. Masih belum ada kabar. Kakak senior Suanzhen masih terjebak di istana surgawi yang turun. Saya sudah lama tidak menghubunginya. Su Fang mengeluarkan cermin suci Hunyuan dan mengirimkan energi dan kesadaran yang ke dalamnya. Namun, setelah sekian lama, masih belum ada tanggapan dari Suanzhen. Kamu memberi kesempatan besar pada kakak senior. Dia tidak akan bisa mencernanya dalam waktu singkat. Dia seharusnya berkultivasi sekarang. Penjara hukum ilahi di pinggiran istana surgawi yang menurun sudah sangat berbahaya hingga aku hampir kehilangan nyawaku. Istana surgawi yang turun 10 kali lebih berbahaya daripada penjara hukum ilahi. Meskipun aku telah mencapai transformasi ke-8, aku tidak yakin bisa memasuki istana surgawi yang turun. Akan lebih baik jika aku bisa menjadi dewa guru yang tiada taranya. Pengalaman di penjara hukum ilahi membuat Su Fang menyadari betapa mengerikannya gunung surgawi. Di saat yang sama, hal itu membuatnya menyadari betapa lemahnya dia. Oleh karena itu, meskipun perjalanan ke Descending Celestial Palace sangat penting, dia harus bersiap sepenuhnya. Jika dia terjebak di penjara penekan kodeks lagi, dia tidak akan seberuntung sebelumnya. Setelah menyingkirkan cermin suci Hunyuan, Su Fang kembali ke aula musim semi dan musim gugur. Dia pergi ke kedalaman aula musim semi dan musim gugur dan terus berkultivasi. Selain menstabilkan integrasi Dao tahap surgawi ke-9, ia terutama mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan menerobos meridian yang ke-73. Ia pun terus mempraktekkan berbagai teknik budidaya dan abijna. Ada juga beberapa harta dharma yang perlu diintegrasikan. Pedang pembunuh dewa, kodeks penekan penjara, token pengawas surgawi, dan khususnya cermin suci Hunyuan. Setelah membentuk meridian yang ke-70 detik dan mencapai transformasi ke-8, Su Fang selanjutnya dapat mengontrol cermin suci Hunyuan dan beberapa abijna tertinggi di ruang misterius cermin kuno. Tubuh raksasa dari berlian, telapak tangan raksasa, dan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan berasal dari cermin suci Hunyuan. Su Fang terus berkultivasi dari dunia kecil ke dunia segudang. Hingga saat ini, ia masih merupakan abijna yang tak tertandingi di segudang dunia.
Terlihat jelas betapa menakjubkannya Abichna di cermin suci Hunyuan. Selain itu, harta dharma kelahirannya, pagoda 6 Jalan Xuan Huang, juga perlu terus disiram dengan cairan roh yang dimurnikan dari berbagai bahan untuk meningkatkan kualitas harta dharma. Kultivasi tidak mengenal waktu. Su Fang berada jauh di dalam ruang formasi aula musim semi dan musim gugur. Sungai waktu mengalir dan 10.000 tahun telah berlalu tanpa dia sadari. Kill 11. Pada hari ini, aura kekerasan tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Su Fang. Ketika dia melihat lebih dekat, Su Fang terkejut dan gembira. Meridian yang ke-73 akan segera berhasil dibentuk. Benda-benda spiritual di aula Alpha benar-benar luar biasa. Saya dapat mengembangkan meridian yang dengan sangat cepat. Meridian yang pertama dari transformasi ke-9 akan segera lahir. Kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi. Kecepatan kultivasiku juga akan mengalami transformasi besar. 10.000 tahun dan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya tampaknya sulit untuk membentuk meridian yang. Namun, bagi Su Fang, yang telah mencapai transformasi ke-8, membentuk meridian yang sangatlah sulit. Untuk membentuk meridian yang dalam 10.000 tahun, Su Fang merasa itu cukup cepat. Su Fang mulai mengaktifkan transformasi 9 yang 9 dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan semua kekuatan meridian yang transformasi ke-8 untuk menyerang meridian yang di luar. Ledakan, 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 ledakan. Seperti tsunami, istana langit dan bumi Dao terbakar dan bergetar. Energi yang melewati pohon dunia, menyebabkan kekuatan dunia Yin yang Su Fang terus meningkat. Pada saat yang sama, Su Fang mulai mengaktifkan cermin suci asal. Dia menyerap energi Yin yang dingin dari dalam dan menggabungkannya dengan energi yang ganas, menjadikan energi yang lebih sempurna dan mendalam. Membelanjakan. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, nyala api menyapu meridian yang pertama dan bergegas ke meridian ke-73. 9 api ilahi yang menyala di meridian ini segera padam. Meridian ini juga dengan cepat berubah menjadi meridian yang seperti batu giok. Meridian yang baru terbentuk ini secara otomatis menyatu dengan meridian yang ke-70 detik dari Istana Langit dan Bumi Dao, membentuk Istana Langit dan Bumi Dao dengan 73 meridian yang. Meridian yang lainnya telah lahir. Penjarahan nakalku tidak sia-sia. Aku tidak mendapatkan nama baik, Su Huang, dengan sia-sia. Su Fang terkekeh. Dia sangat senang. Dia merasakan. Su Fang menemukan bahwa 9 api ilahi di meridian yang telah berubah dari putih ke abu-abuan menjadi merah terang. Rasanya agak mirip dengan 9 yang api sejati yang dirilis oleh cermin suci asal. 9 yang api sejati adalah api yang dikeluarkan oleh cermin suci asal. Tidak ada api lain yang bisa dibandingkan dengannya. Itu sangat menakutkan dan sombong. 2356. Setelah itu, Su Fang melahap benda spiritual yang mengandung esensi yang murni untuk mengisi kembali yang Qi yang telah dia gunakan untuk membentuk meridian yang ke-73. Setelah mencapai transformasi ke-8, pembentukan meridian yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Konsumsi yang Qi setelah pembentukan meridian yang sangat mengejutkan. Saya telah berhasil memadatkan meridian yang lainnya. Saya semakin dekat untuk mencapai 9 transformasi 9 matahari. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi tentang betapa kuatnya dia nantinya ketika dia memadatkan 81 meridian yang dan mencapai transformasi ke-9. Dia akan mampu mengendalikan cermin suci asal sepenuhnya. Selain membentuk meridian yang, dunia Yin dan Yang Su Fang secara bertahap naik dari keadaan normal lapisan surgawi ke-9 ke puncak. Hal ini terutama disebabkan oleh akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka juga bukan sumber daya biasa. Itu semua adalah pil bermutu tinggi dan benda spiritual yang sangat berguna untuk budidaya Overgods. Sumber daya reguler tidak berguna bagi Su Fang sekarang. Banyak juga manfaatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Su Fang terus-menerus menyatu dengan lencana pengawas surga dan kodeks penindasan penjara. Dia sekarang dapat menggunakan lebih dari setengah kekuatan 2 artefak ilahi. Meskipun kedua artefak ilahi telah rusak parah setelah dirusak dan hanya tersisa 1/10 dari kekuatan aslinya, Su Fang hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka sekarang, itu masih sangat mengejutkan. Su Fang memperkirakan bahwa dia dapat dengan mudah menekan lord peringkat atas hanya dengan mengaktifkan 2 senjata ilahi hukum surgawi ini. Ditambah dengan kemampuan ilahi lainnya, dia bahkan bisa menekan para lord puncak. Setelah menyatu dengan cermin suci asal selama beberapa tahun terakhir, mengendalikannya jelas menjadi lebih mudah. Itu mirip dengan saat dia mengendalikan artefak dewa di dunia besar. Meskipun dia masih belum bisa mengendalikannya sebebas sebelumnya, itu tidak semisterius dan seluas sebelumnya. Bahkan tanpa Suan Zhen yang bekerja dengannya saat ini, apakah itu transformasi Yin Yang atau transformasi 4 simbol, kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh cermin suci asal sangatlah mengejutkan. Su Fang memperkirakan dia bahkan bisa dengan mudah membunuh Overgod puncak jika dia menggunakan 2 segel itu. Namun, ada batasannya. Jumlah yang Qi yang dikonsumsi untuk menggunakan cermin suci asal masih sangat mengejutkan. Dia hanya bisa menggunakannya paling banyak sekali, jadi dia hanya bisa menyimpan kartu asnya untuk yang terakhir.
Di ruang di dalam cermin, Su Fang juga menemukan penemuan tak terduga. Salah satu kekuatan super langka mirip dengan tubuh raksasa Vajra. Itu juga membutuhkan tubuh fisik yang sempurna. Namun, perbedaannya adalah kekuatan super ini membutuhkan yang Qi dan Qi dingin ekstrim. Pada saat yang sama, itu harus dikombinasikan dengan transformasi Yin Yang. Kemampuan ilahi agung yang tak tertandingi ini disebut tinju pemusnahan ilahi. Berbeda dari Herculean Divine Palm, Fist of Annihilation tidak mengandalkan kekerasan. Sebaliknya, ia mengandalkan konsep transformasi Yin Yang dan dieksekusi melalui tubuh orang suci kesempurnaan sempurna. Kekuatan yang terkandung dalam Fist of Annihilation berisi kekuatan mengerikan untuk menghancurkan materi dan kemampuan ilahi, serta kekuatan untuk membalikkan keadaan siantian seseorang. Dari segi kekuatan, tinju apokaliptik jelas tidak lebih lemah dari telapak tangan Herculean. Selanjutnya dipadukan dengan konsep transformasi Yin Yang. Jumlah energi yang dikonsumsi juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan palem Herculean, dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, dia juga memperoleh kemampuan ilahi yang hebat dari ruang di dalam cermin. Itu disebut seni reinkarnasi hebat. Mistik ini membutuhkan cermin suci asal dan konsep transformasi 4 divisi. Kemampuannya agak mirip dengan pedang reinkarnasi dunia bawah, yaitu untuk melawan serangan musuh melalui reinkarnasi. Namun, kemampuan ilahi tertinggi dari cermin suci asal jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pedang reinkarnasi. Kemampuan transformasi 4 divisi adalah untuk merekonstruksi, dari materi menjadi kekuatan super. Ia bahkan bisa meniru kehidupan. Seni reinkarnasi hebat sebenarnya meniru kekuatan super dan mantra musuh dengan bantuan transformasi 4 divisi dan cermin suci asal. Kekuatannya secara alami tidak sebesar segel 4 divisi, namun konsumsinya tidak besar. Dengan energi Su Fang yang sangat besar, hal itu hampir dapat diabaikan. Dengan dua kemampuan ini, saya memiliki kekuatan untuk menghadapi Overgods dalam pertarungan terbuka. Ini tidak akan seperti sebelumnya, di mana pada dasarnya saya kehilangan kemampuan bertarung segera setelah saya menggunakan kartu truf seperti transformasi Yin Yang dan transformasi dari 4 simbol. Pada akhirnya, apakah itu tubuh raksasa Vajra, transformasi Yin Yang, atau transformasi 4 divisi, semuanya berasal dari transformasi 9 matahari. Dari sini terlihat betapa menakjubkannya transformasi 9 matahari. Seperti yang diharapkan dari teknik yang diciptakan secara pribadi oleh Genesis Heavenly Lord, teknik ini melampaui semua teknik lainnya. Semakin Su Fang memahami transformasi 9 matahari, semakin dia terkejut. Ada juga sesuatu yang dikhawatirkan Su Fang. Kill 11. Meskipun ada misi hadiah yang besar, masih belum ada kabar dari King Yu, Bai Ling, dan Luo. Su Wanzhen masih berkultivasi. Jelas sekali, dia telah mencapai titik kritis. Su Fang telah mencoba menghubunginya berkali-kali melalui cermin suci asal, tetapi tidak berhasil. Sekitar 300 tahun berlalu. Energi yang di tubuh Su Fang telah habis, dan dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Sekali lagi, waktu tidak menunggu siapapun, dan dia terus berkultivasi. Waktu berlalu. 1000 tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi Su Fang telah menghabiskan ratusan ribu tahun yang menakjubkan di aula musim semi dan musim gugur. Sejak dia melangkah ke jalur kultivasi, ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan waktu lama dalam pengasingan. Pada hari ini, Su Fang terbang keluar dari tempat suci dan tiba di aula utama. Dia duduk bersila selama sekitar 100 tahun sebelum reaksi balik dari perjalanan waktu perlahan menghilang. Ini adalah kelemahan dari berkultivasi dalam waktu yang lama di Passage of Time. Berkultivasi di aula musim semi dan musim gugur dapat menghemat banyak waktu, namun perbedaan waktu dibandingkan dengan dunia luar akan menimbulkan reaksi yang mencengangkan. Dewa biasa tidak akan mampu menahannya. Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, saya akhirnya mencapai puncak surga ke-9 dari tahap integrasi Dao. Namun, sangat sulit untuk maju ke tingkat Dewa Master. Su Fang hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia sekarang memiliki sumber daya budidaya yang hampir tidak ada habisnya, dan dia tidak kekurangan waktu. Selain itu, dia mengembangkan Dao surgawi tertinggi. Namun, setelah 100.000 tahun, dia masih belum bisa naik ke level Dewa Utama. Dia merasa seperti dipisahkan oleh selapis kertas. Dia bisa menerobosnya dengan menyodok, tapi dia tetap tidak bisa menembus kemacetan ini. Setiap kali saya mencoba menerobos ke alam berikutnya, itu menjadi jauh lebih sulit. Jelas, itu karena Dao yang saya kembangkan berbeda dari yang lain. Su Fang berpikir sejenak dan mengalihkan pikirannya ke kehampaan. Tuan Kaisar Unidao, Su Fang ingin menanyakan sesuatu padamu. Kaisar Unidao, Kaisar Sang Qiu, dan Kaisar Fandi. Ketiga kaisar tertinggi ini telah membiarkan roh primordial mereka tersembunyi di dalam kehampaan. Sekarang Su Fang dalam bahaya, mereka akan segera bergegas. Kurang dari 10 napas setelah Su Fang menyampaikan pikirannya, cahaya ilahi muncul dari udara tipis dan dengan cepat mengembun menjadi bentuk Kaisar Unidao. Terima kasih, Tuan Kaisar, karena telah menyelamatkan Realm Lord of Frost Suo. Su Fang dengan hormat menangkupkan tinjunya.
Ternyata saat Su Fang berkultivasi dalam pengasingan, Kaisar Unidao telah memulihkan istana ilahi penguasa alam Frost Suo. Bagi seorang kaisar tertinggi, ini tidaklah sulit. Ini masalah kecil, tidak layak untuk disebutkan. Kaisar Unidao melambaikan tangannya dan berkata, bicaralah, apa yang kamu inginkan dariku kali ini? Su Fang perlahan menjelaskan masalah yang dia temui dalam kultivasinya kepada Kaisar Unidao. Seperti yang diharapkan dari kaisar tertinggi, dia segera mengetahui masalah Su Fang. Dia terkekeh dan berkata, sebenarnya, yang mengganggumu bukanlah kemacetan, tapi kurangnya akumulasi. Su Fang berkata dengan heran, kurangnya akumulasi. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama 100.000 tahun di aula musim semi dan musim gugur di aula Pangeran Suci, dan saya memiliki persediaan segala jenis benda spiritual yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin kurangnya akumulasi? Kaisar Unidao terdiam dan tersenyum pahit, tahukah Anda berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menjadi dewa guru sejak saya menjadi seorang kultivator? Lebih dari 5 zaman. Su Fang dah kaget. 1 zaman adalah 1,2 miliar tahun. 5 zaman, berapa lama itu? Menurutmu bakat kultivasiku buruk, bukan? Su Fang buru-buru menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator yang bisa menjadi kaisar tertinggi jelas merupakan seorang jenius tiada taraf yang sulit didapat bahkan dalam 10 zaman. Selain itu, diperlukan keberuntungan dan kerja keras yang tak tertandingi. Kalau tidak, mustahil mencapai puncak seperti itu. Baru sekarang dia memahami betapa sulitnya menjadi dewa penguasa. Hanya Kaisar Dao yang melanjutkan, jika mungkin untuk menjadi dewa atau kaisar utama hanya dengan mengandalkan sumber daya dan teknik budidaya, bukankah akan ada dewa dan kaisar utama di mana-mana di antara kekuatan kuat dan klan dewa kuno? Entah itu sumber daya, teknik budidaya, atau bakat, meski sangat diperlukan, itu bukanlah segalanya. Dewa guru dan kaisar tertinggi yang tiada taranya bukanlah benda yang dapat ditimbun dengan sumber daya. Itu adalah hal-hal yang dapat dikembangkan selangkah demi selangkah. Yang kurang darimu sekarang adalah akumulasi dan akumulasi. Namun, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Sangat sulit untuk menjadi dewa utama dalam 100.000 tahun. Itu sangat sulit. Ini hampir mustahil. Kaisar Unidao menggelengkan kepalanya berulang kali. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk, tolong beritahu aku, Kaisar tertinggi. Kaisar Unidao merenung sejenak dan berkata, ada banyak cara lain bagi seorang kultivator untuk meningkatkan budidayanya selain akumulasi dan akumulasi. Dengan situasi Anda saat ini, jelas tidak mungkin membuat gerobak di balik pintu tertutup. Apa yang kamu kembangkan adalah dao surgawi tertinggi. Kamu hanya bisa menjelajahinya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin juga meminta para ahli untuk memberimu petunjuk, mengajarimu, atau membersihkan sumsumu. Ramuan, benda spiritual, artefak ilahi, dan benda tambahan lainnya jelas tidak cocok untukmu. Kamu telah menjarah aula poros ilahi sampai bersih. Bahkan aku tidak sekaya kamu. Cek, cek, mau tak mau aku mengaguminya. Nama Su Huang. Pada titik ini, Kaisar Unidao terkekeh. Su Fang tersenyum pahit dan menyentuh ujung hidungnya. Cara terbaik adalah mengalami hidup dan mati dan menerobos batasanmu di tengah hidup dan mati. Namun, keselamatan seluruh dunia dipertaruhkan sekarang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu? Kaisar Unidao menggelengkan kepalanya berulang kali. Su Fang merenung dalam waktu lama. Matanya dipenuhi tekad. Sepertinya ini satu-satunya cara. Ia mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini karena ia memiliki hati yang berani. Justru di tengah bahaya hidup dan mati itulah ia memperoleh peluang dan mempertajam hati daunnya. Dia mengatasi semua kesulitan dan rintangan dan melampaui puncaknya berkali-kali. Kaisar Unidao memperlihatkan ekspresi setuju. Alasan mengapa Di Yuan tidak sebaik kamu adalah karena dia tidak memiliki pengalaman hidup dan mati. Oleh karena itu, dia pergi ke medan perang Sungai Dua Alam. Jika dia bisa bertahan di sana, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak kalah dengan milikmu. Medan Perang Sungai Dua Alam. Su Fang tercengang. Tempat apa itu? 2357. Ternyata, surga Hunyuan hampir ditembus oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, dan leluhur rakyat Ji dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik iblis. Hal ini menyebabkan keributan di surga Hunyuan dan Yuan Tiangong. Setelah Di Yuan gagal memasuki gunung surgawi yang agung, semua orang berpikir bahwa banyak sekali dunia tidak akan mampu menghentikan bencana tersebut. Bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran pun berkecil hati dan memiliki niat untuk membiarkan banyak sekali dunia mengurus diri mereka sendiri. Su Fang sekali lagi membawa harapan ke berbagai dunia. Selain itu, tatanan dao surgawi dengan cepat kembali normal, jadi semua orang kembali bersemangat. Yuan Tiangong menyadari bahwa surga Hunyuan saja masih jauh dari cukup. Mereka membutuhkan lebih banyak bintang dan alam dewa sebagai pinggiran untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, ras iblis, dan jalan jahat. Akibatnya, Yuan Tiangong mengirimkan lebih dari 20 penguasa tertinggi, dan bahkan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran secara pribadi mengambil tindakan. Mereka tidak hanya menyapu bersih semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan di luar surga Hunyuan,
Tetapi mereka juga membunuh hampir 10.000 pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, pembangkit tenaga listrik iblis, dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang tak terhitung jumlahnya di ribuan bintang dekat surga Hunyuan. Semangat para penggarap jalan lurus meningkat pesat, terutama mereka yang berasal dari alam dewa terisolasi yang terperangkap di medan bintang utama di berbagai dunia. Mereka awalnya putus asa dan memiliki niat untuk hidup sehari demi sehari. Saat ini, semangat juang dan harapan mereka kembali menyala. Di bawah organisasi Yuan Tiangong, para penggarap alam dewa menyelamatkan dan menaklukkan lebih dari separuh bintang. Meskipun mereka tidak dapat melenyapkan semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, keadaan kacau di masa lalu dengan cepat kembali normal. Namun, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, serta ras iblis dan keberadaan jahat yang keluar dari dunia gelap, tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi kekuatan mereka juga sangat mencengangkan. Meskipun mereka tidak berada pada level menghancurkan banyak sekali dunia, mereka telah mencapai tingkat yang setara dengan para penggarap alam dewa. Secara khusus, yang mengejutkan para penggarap alam dewa adalah bahwa pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan tidak lagi tersebar seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan yang ketat dan ketat. Ditambah dengan ras iblis dan keberadaan jahat lainnya, Yuan Tiangong, setelah serangan balik yang sengit, secara bertahap menghadapi pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, ras iblis, dan kekuatan lainnya. Penjaga Gunung Surgawi yang agung secara pribadi mengambil tindakan. Dengan kemampuan tertinggi, dia mengubah sifat dunia dan menciptakan parit alami di berbagai dunia, menghalangi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, ras iblis, dan kekuatan jahat lainnya di luar parit alami. Parit alami ini adalah sungai dua alam. Sisi sungai dua dunia yang dekat dengan Yuan Tiangong dikendalikan oleh para penggarap yang saleh, sementara sisi lain sungai telah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Jadi hanya dalam waktu 1000 tahun, banyak sekali dunia telah berubah begitu banyak. Su Fang terkejut setelah mendengar penjelasan Kaisar yang mulia. Pada saat ini, selain para penggarap Dao yang benar, ada juga 4 kekuatan kuat lainnya, ahli yang dibangkitkan, ras iblis, dan kekuatan gelap dari dunia gelap. Meskipun para ahli yang dibangkitkan, klan iblis, dan fraksi kegelapan juga merupakan musuh dari fraksi benar, mereka bukanlah sekutu. Di sisi lain dari dua sungai dunia, mereka juga bertarung satu sama lain tanpa henti. Meskipun sungai dua dunia telah membagi alam semesta menjadi dua, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Jika kita tidak sepenuhnya memusnahkan kekuatan jahat, cepat atau lambat alam semesta akan jatuh ke tangan mereka. Oleh karena itu, Yuan Tiangong telah menawarkan hadiah besar untuk mendorong para pembudidaya pergi ke sungai dua dunia. Para jenius Yuan Tiangong juga menggunakan sungai dua dunia sebagai tempat pelatihan. Para ahli yang dibangkitkan dan kekuatan jahat lainnya juga tidak mau hanya menempati separuh alam semesta, jadi mereka terus-menerus menyusup ke sungai dua dunia. Oleh karena itu, alam dewa yang rusak dan reruntuhan material di sungai dua dunia telah menjadi medan pertempuran bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Oleh karena itu, tempat paling berbahaya di alam semesta bukanlah zona bahaya, atau gurun pasir, melainkan sungai dua dunia. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, kekuatan individu mereka tidak signifikan di sungai dua dunia. Ini benar-benar penggiling daging yang mencekik para petani dan membangkitkan para ahli. Kaisar yang mulia terus berbicara tanpa lelah. Su Fang berhenti sejenak, lalu menatap Kaisar yang mulia. Kaisar yang mulia, maksud Anda saya harus pergi ke sungai dua dunia untuk berlatih dan mencari kesempatan untuk menerobos ke alam dewa-dewa. Jika ingin menerobos, sungai dua dunia tentu saja adalah tempat terbaik. Kaisar yang mulia mengangguk. Terlebih lagi, jika kamu membunuh ahli yang dibangkitkan di sungai dua dunia, kamu tidak hanya akan menerima hadiah yang besar, kamu juga akan menerima hadiah yang tidak terlihat, dan itu adalah pahala. Kemampuan. Dunia sedang berubah, dan Dao Surgawi dalam bahaya kehancuran. Membunuh ahli yang dibangkitkan berarti melindungi Dao Surgawi, jadi Anda akan menerima perlindungan Dao Surgawi dan dianugerahi keberuntungan. Ini adalah pahala. Su Fang segera mengerti. Yang disebut keberuntungan adalah afinitas dan perlindungan Dao Surgawi bagi para kultivator. Para ahli yang dibangkitkan adalah anomali yang melawan dan menghancurkan Dao Surgawi. Jika para penggarap membunuh ahli yang dibangkitkan, mereka secara alami akan menerima perlindungan Dao Surgawi dan menerima keberuntungan, yang merupakan pahala yang dibicarakan oleh Yang Mulia Kaisar. Su Fang sudah mengetahui hal ini ketika dia berada di tanah peristirahatan para dewa di Blue Dome Starfield. Kaisar Yang Mulia melanjutkan, semakin banyak keberuntungan yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk menerobos. Selain itu, Yuan Tiangong adalah eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Ini adalah alam semesta kecil yang diciptakan dari dunia, jadi tidak cocok untuk Dao Surgawi tertinggi yang Anda kembangkan. Su Fang sangat setuju dengan kata-kata Kaisar Yang Mulia. Namun, Yang Mulia Kaisar kemudian mengubah topik pembicaraan. Namun, statusmu saat ini istimewa. Jika sesuatu terjadi padamu di sungai dua dunia, dunia akan berubah, dan segalanya akan kehilangan maknanya.
Anda harus memikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Saya akan berpikir dengan hati-hati. Terima kasih atas pengingat Anda, Yang Mulia. Saat Su Fang mengangguk, sosok Kaisar Yang Mulia perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah Kaisar Yang Mulia pergi, Su Fang berpikir keras. Putra Suci Su Fang, ada berita tentang masalah yang Anda minta saya selidiki. Jiwa baru lahir Chang Yanhai ditransmisikan, menyela pikiran Su Fang. Dia segera menjadi bersemangat. Ada berita tentang King Yu, Sister Bai, dan yang lainnya. Jiwa baru lahir Chang Yanhai menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Tidak hanya dua teman monstermu dan Fan Ming, tapi ada juga berita tentang klan ilahi Sura yang kamu minta untuk aku selidiki. Ternyata Su Fang telah mengirimkan penjaga tempat suci ke Yuan Tiangong pada saat yang sama untuk mengeluarkan misi. Seperti yang diharapkan, ketika ada pahala yang besar, akan ada orang-orang pemberani. Dia telah memperoleh informasi berguna. Sama seperti Yang Mulia para master membunuh para ahli yang dibangkitkan di luar tembok darah surga Hunyuan, banyak Master of God juga bergabung dalam pertempuran. Salah satu Master of God telah bertemu dengan seorang ahli dari klan ilahi Sura ketika dia mengejar para ahli yang telah dibangkitkan. Di antara para ahli klan ilahi Sura, ada dua Master Big Goblin yang kuat dan seorang Master Domain Lord. Merekalah orang-orang yang dicari Su Fang. King Yu, Saudari Bai, dan yang lainnya benar-benar bergabung dengan para ahli klan ilahi Sura. Su Fang tidak terkejut. Apa yang terjadi setelah itu? Menurut Master of God, tidak hanya ada ahli yang kuat di antara para ahli klan ilahi Sura, tetapi ada juga iblis monyet yang jahat dan sangat kuat. Pada akhirnya, Master of God menggunakan metode penyelamatan nyawa untuk melarikan diri. Untuk apa yang terjadi setelah itu, tidak ada yang tahu. Setelah itu, surga Hunyuan melawan para ahli yang telah bangkit dan kekuatan jahat lainnya, mengusir ahli kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Sungai Dua Dunia. Di medan perang Sungai Dua Dunia, banyak orang juga bertarung dengan para ahli klan ilahi Sura. Mungkin teman-teman Goblin besarmu dan para ahli klan ilahi Shuro mundur ke seberang Sungai Dua Dunia. Chang Yanhai mengeluarkan slip giok dan menerbangkannya ke Su Fang. Ini adalah slip giok yang dipadatkan oleh Master of God. Coba lihat apakah ini orang yang kamu cari. Su Fang memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam slip giok. Slip giok dengan cepat meleleh dan berubah menjadi sosok yang hidup. King Yu, Bai Ling, Fan Ming, Luo, dan setan monyet ada di antara mereka. Akhirnya, aku mendapat kabar tentang King Yu, Saudari Bai, dan Luo. Aku tidak menyangka roh darah abadi yang aku ciptakan, Luo, dan yang lainnya akan bersama. Hati Su Fang langsung menjadi tenang. Dengan kekuatan Luo dan yang lainnya, dalam keadaan normal, Yang Mulia Penguasa tidak akan menyerang mereka. Jika mereka bertemu dengan Master of God, bahkan jika mereka bukan tandingannya, mereka masih bisa melarikan diri dengan mudah. Kemungkinan besar Luo, King Yu, dan Saudari Bai telah mundur ke seberang Sungai Dua Dunia. Aku harus pergi ke Sungai Dua Dunia, apapun yang terjadi. Su Fang sudah mengambil keputusan. Entah itu untuk terobosan atau untuk Luo, King Yu, dan Bai Ling, dia harus pergi ke Sungai Dua Dunia. Setelah mengambil keputusan, Su Fang segera menyampaikan pemikirannya kepada teman-teman, keluarga, dan bawahannya yang sedang berkultivasi di berbagai sub-aula di Sanctum of Sages. Saya telah memutuskan untuk pergi ke Sungai Dua Dunia. Selain para kultivator Dao Fusing dan Goblin besar, semua orang akan tinggal di tempat suci untuk berkultivasi. Tempat seperti apa Sungai Dua Dunia itu? Semua orang sedang berkultivasi di tempat suci, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Su Fang dengan singkat menjelaskan situasinya. Dia tidak memberitahu mereka bahaya sebenarnya dari Sungai Dua Dunia. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan keluar untuk berlatih dan mencari King Yu dan Bai Ling. Selanjutnya, Su Fang membuat pengaturan. Teman, keluarga, dan bawahan Su Fang yang berkultivasi di tempat suci, serta para alkemis dan ahli artefak, semuanya tertinggal di tempat suci. Su Fang juga membuat tiruan dan tinggal di tempat suci. Hampir 4.000 pembudidaya Dao Fusing, Big Goblin, dan kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya. Su Fang membawa mereka semua ke Pagoda 6 Jalan Xuan Huang. Tentu saja, Su Fang harus membawa roh primordial kedua, Gui Gui, burung naga, dan klon Yu bersamanya. Selain itu, tujuan perjalanan ke Sungai Dua Dunia ini adalah untuk membuat terobosan. Tentu saja, Su Fang harus membawa 100 juta orang yang tinggal di Sungai Dua Dunia bersamanya. Kemudian, Su Fang menyampaikan pemikirannya kepada Dewa Raja Unidao dan Dewa Raja Sankyu, meminta mereka untuk menjaga semua orang di tempat suci. Terakhir, ada satu hal lagi yang dikhawatirkan Su Fang. Sebelum dia pergi, dia harus menyelesaikannya. Tuan Brahma Raja. Su Fang mentransmisikan pikirannya ke kehampaan, dan tak lama kemudian, Dewa Raja Sansekerta muncul di tempat suci para petapa. Apa masalahnya? Brahma Monarch merasakan sakit kepala. Bagaimana dia bisa merasa nyaman diperintah seperti bawahan?
Su Fang mengepalkan tinjunya dan berkata, saya harus menyusahkan Raja Brahma untuk melakukan perjalanan ke dunia besar dan membawa faksi yang saya dirikan di dunia besar, Raja Langit Persegi, ke dunia segudang. Di masa lalu, Su Fang tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan seluruh Raja Langit Persegi ke dunia segudang. Sekarang setelah ada pesuruh yang siap pakai, dan itu adalah Raja Dewa, bagaimana Su Fang bisa melepaskan kesempatan seperti itu? 2358 Meminta penguasa tertinggi, eksistensi tertinggi di alam semesta, untuk menjalankan tugas di dunia besar itu seperti membunuh seekor ayam dengan pisau daging. Kill 11. Namun, dalam situasi saat ini, Su Fang harus berhati-hati. Su Fang berkata, saya akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Setidaknya selama 30.000 tahun ke depan, saya tidak akan mengganggu penguasa tertinggi. Terlebih lagi, masalah ini semudah mengangkat jari untuk Yang Mulia Kaisar, jadi mengapa tidak? Selain itu, saya akan mengirim bawahan saya untuk mengikuti Anda ke dunia yang hebat. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal biasa. Kalau begitu, aku harus pergi ke dunia yang hebat. Begitu dia mendengar bahwa Su Fang tidak akan mengganggunya lagi, penguasa tertinggi Sansekerta segera setuju. Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang masih sedikit khawatir. Dia mengirim Hua Dongjun, seorang ahli yang telah dia taklukkan di ruang kodeks penindasan penjara. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan Master Domain, tetapi dia juga sangat cerdik. Su Fang sangat lega mengirimnya ke dunia besar bersama penguasa tertinggi Sansekerta. Setelah semuanya diatur dengan baik, Ye Zichen memutuskan untuk pergi. Su Fang mengeluarkan jimat rune dan mengirim pesan kepada penguasa tertinggi rakyat kekaisaran, Tuanku, saya telah memutuskan untuk pergi ke Sungai Dua Alam untuk berlatih dan mencari kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Raja. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Hanya setengah jam kemudian, kesadaran penguasa tertinggi kekaisaran turun ke kuil suci dan membentuk sosok yang agung. Sungai Dua Alam sangatlah berbahaya. Meskipun kamu memiliki kekuatan untuk melawan penguasa tertinggi, kamu masih memiliki risiko kematian. Apakah kamu yakin, kamu ingin pergi ke Sungai Dua Alam? Su Fang berkata dengan tegas, ya, saya sudah mengambil keputusan. Kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Akan sulit bagimu untuk menerobos jika kamu tetap berada di Yuan Tiangong. Sebaiknya pergi ke Sungai Dua Alam untuk berlatih. Penguasa tertinggi rakyat kekaisaran mengangguk dan berkata. Kemudian, dia berkata, kalian berhubungan dengan keselamatan alam semesta. Oleh karena itu, di Sungai Dua Alam, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah tetap hidup. Lalu, carilah peluang untuk menerobos. Aku akan merahasiakan kabar kepergianmu ke Sungai Dua Alam. Anda harus tahu bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan orang yang paling dicari para iblis. Jika mereka tahu kamu akan pergi ke Sungai Dua Alam, mereka pasti akan mengirim penguasa tertinggi untuk membunuhmu. Saya sudah bersiap untuk ini. Selain itu, karena kamu baru saja melarikan diri dari Sungai Dao dan mengkhawatirkan keselamatan teman dan keluargamu, aku akan membiarkanmu melampiaskan sebanyak yang kamu mau dan tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Namun, ada satu hal yang harus Anda pahami. Jika Anda gagal memasuki Gunung Surgawi yang agung setelah 100.000 tahun, bahkan jika saya tidak membunuh Anda, tidak ada seorang pun di dunia yang tak terhitung jumlahnya yang akan mampu bertahan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Su Fang menunjukkan ekspresi bersyukur. Kenyataannya, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Tunggu hingga aku memasuki gunung layak surgawi. Sekalipun aku berhasil, bukankah kau akan tetap membunuhku setelah aku selesai melakukannya? Dia kemudian menatap keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Selama kamu bisa menjamin keselamatan keluarga dan teman-temanku, aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku harus mati, aku akan memasuki gunung layak surgawi dan menemukan cara untuk menghentikan metamorfosis dunia. Ini masalah kecil, saya jamin. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran mengangguk. Dia adalah eksistensi tertinggi di berbagai dunia. Di matanya, keluarga dan teman Su Fang hanyalah sekelompok semut. Bagaimana dia bisa dengan sengaja menargetkan mereka? Dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk melakukan ini, jadi tentu saja, dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menembakkan Suan Guang, yang mendarat di jimat rune di tangan Su Fang. Aku meninggalkan pemikiran di jimat rune. Jika kamu menghadapi momen kritis, hancurkan jimat rune, dan aku akan muncul untuk menyelamatkanmu segera. Tanpa diduga, Su Fang meluncurkan gelombang kekuatan ilahi dan menghancurkan jimat rune menjadi beberapa bagian. Aku pergi ke Sungai Dua Alam untuk melatih diriku kali ini guna menemukan kesempatan menerobos situasi hidup dan mati. Jika aku punya sesuatu untuk diandalkan, apa gunanya disebut pelatihan? Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran menunjukkan ekspresi persetujuan di matanya. Dia mengangguk dan berkata, dengan hati dan kemauan Dao seperti itu, kamu pasti akan mampu menerobos dengan lancar dalam perjalanan ke Sungai Dua Alam ini. Sekitar 50 tahun kemudian.
Di luar alam surga Hunyuan, ada benda mengambang yang sangat besar. Su Fang, yang telah mengubah penampilannya, duduk bersila di depan sebuah gerbang bintang besar dengan lebih dari 300 pembudidaya. Saat ini, Su Fang telah berubah menjadi seorang pemuda berusia pertengahan 20-an. Dia memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang luar biasa. Auranya hanya ada di alam surga keempat dewa tertinggi. Pada saat ini, bahkan ahli puncak dewa tertinggi pun akan kesulitan melihat penampilan dan kekuatan aslinya. Ini karena dia telah menggunakan aura buah dosa untuk menyatu dengan salah satu dari 3 kulit manusia. Selain Yang Mulia Darah Sombong dan putranya, serta 3 jenius Yuan Tiangong, Di Yuan, Qian Gang, dan Chu Bingyan, yang telah melihat penampakan ini, yang lainnya semuanya telah meninggal di penjara hukum ilahi. Pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Su Fang yang menyamar, sehingga identitas asli Su Fang tidak akan terungkap. Pada saat ini, Su Fang adalah ahli kebangkitan dan seseorang yang ingin dibunuh oleh ras iblis. Dia harus berhati-hati. Bahkan berita tentang dia pergi ke Sungai Dua Alam ditutup rapat. Pada saat ini, identitasnya adalah seorang kultivator pengembara dari alam kecil, dunia ilahi gelombang keruh, yang telah dihancurkan oleh ahli yang telah dibangkitkan. Dia sedang bersiap untuk pergi ke Sungai Dua Alam melalui gerbang bintang di luar alam surga Hunyuan. Sekitar 300 dewa di sekitarnya memiliki status yang mirip dengan Su Fang. Mereka semua adalah kultivator pengembara dari berbagai alam ilahi. Mereka tergoda oleh banyaknya imbalan karena berada di Yuan Tiangong dan bersiap untuk pergi ke Sungai Dua Alam untuk mendapatkan pahala. Meskipun budidaya para dewa ini tidak terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka berada di alam dewa tertinggi dan beberapa di alam integrasi Dao. Namun, masing-masing dari mereka memiliki aura pembunuh dan kekuatan mereka luar biasa. Jelas sekali bahwa mereka pernah mengalami banyak badai di masa lalu. Dibandingkan dengan kultivator lainnya, Su Fang luar biasa tampan. Sangat mudah bagi orang untuk berpikir bahwa dia adalah orang yang berbakat dan berbakat dari kekuatan besar di segudang alam. Dia menarik perhatian banyak orang. Namaku Su Zongliang. Bolehkah aku tahu namamu? Seorang pria muda berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Kultivasi orang ini sungguh luar biasa. Dia telah mencapai puncak yang mulia surga ketujuh. Terlebih lagi, dia sangat bijaksana. Selama masa penantian untuk memasuki gerbang bintang penyeberangan dunia, dia telah berteman dengan hampir semua orang. Dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang dan sangat populer. Su Fang dengan tenang menjawab, awan gelombang keruh. Su Zongliang tersenyum dan berkata, perjalanan ke Sungai Dua Alam ini sangat berbahaya. Ketika saatnya tiba, mengapa kita tidak bergabung dan memasuki Sungai Dua Alam bersama-sama? Ada kekuatan dalam jumlah dan kita dapat membagi pahala. Poin yang sama. Bagaimana menurut Anda? Maaf, saya terbiasa bebas dan tidak disiplin. Saya tidak terbiasa bergabung dengan orang lain. Banyak dari kami telah setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Bahkan ada ahli integrasi Dao di kelompok kami. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Saya tidak tertarik. Kamu hanyalah dewa tertinggi surga keempat. Kamu hanya akan mati di Sungai Dua Alam. Apa yang perlu dibanggakan? Setelah ditolak oleh Su Fang, tatapan tajam Su Zongliang menyapu Su Fang sebelum dia pergi dengan marah. Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah menunggu selama 10 hari, Stargate masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Banyak petani mulai merasa cemas. Setiap orang. Seorang lelaki tua berjanggut muncul di depan semua orang. Jantung semua orang berdetak kencang saat merasakan aura orang ini. Orang tua berjanggut ini adalah penguasa wilayah yang berada di puncak alam integrasi Dao. Dia hanya selangkah lagi dari alam Overgod. Saya penguasa wilayah Husen. Saya bertanggung jawab untuk mengawal para jenius Yuan Tiangong ke Sungai Dua Alam. Akan ada sekelompok jenius Yuan Tiangong yang pergi ke Sungai Dua Alam melalui gerbang bintang. Oleh karena itu, gerbang bintang tersebut telah diminta dan hanya dapat dibuka kembali 3 tahun kemudian. Anda punya 2 pilihan. Anda bisa memilih para jenius Yuan Tiangong ini, tetapi Anda harus memikul tanggung jawab untuk melindungi para jenius ini. Pilihan lainnya adalah menunggu kelompok orang berikutnya pergi ke Sungai Dua Alam 3 tahun kemudian. Pria tua berjanggut itu berkata dengan anggun. Mendengar bahwa akan ada jenius Yuan Tiangong yang pergi ke Sungai Dua Alam, semua orang kagum. Selama mereka memasuki Yuan Tiangong, mereka tidak hanya akan memiliki status superior, tetapi mereka juga akan memiliki masa depan yang cerah. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi ahli yang tiada taranya. Bagaimana para petani keliling ini bisa dibandingkan dengan mereka? Tuan, mengapa para jenius Yuan Tiangong membutuhkan perlindungan kita? Apakah ada bahayanya pergi ke Sungai Dua Alam? Su Fang tiba-tiba bertanya. Dari alam surga Hunyuan hingga Sungai Dua Alam, kita harus melewati lebih dari selusin gerbang bintang dan melewati beberapa tempat yang sangat berbahaya. Itu bukan bahaya terbesar. Ada master dan iblis yang telah bangkit menyerang gerbang berbintang Realm Crossing. Belum lama ini, sekelompok pembudidaya yang menuju ke Sungai Dua Dunia terbunuh oleh turbulensi kehampaan karena gerbang berbintang Realm Crossing dihancurkan selama teleportasi.
Semua orang terkejut dengan penjelasan penguasa wilayah Huzen. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Sungai Dua Alam tidak hanya berbahaya, namun perjalanan menuju Sungai Dua Alam juga tidak begitu aman. Sungguh suatu kehormatan bisa bepergian bersama para jenius Yuan Tiangong yang tiada taraf. Saya setuju. Su Zongliang adalah orang pertama yang menyetujuinya dengan lantang. Banyak petani keliling yang setuju. Akan jauh lebih aman bepergian bersama para jenius Yuan Tiangong. Selain itu, ini juga merupakan peluang. Jika mereka bisa membangun hubungan dengan para jenius Yuan Tiangong, itu akan menjadi keuntungan besar. Su Fang juga mengangguk setuju. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke Sungai Dua Alam, jadi tidak masalah dengan siapa dia pergi. Adapun bahaya di jalan, Su Fang tidak peduli sama sekali. Setelah pembersihan yang mulia penguasa, hampir tidak mungkin bagi para ahli atau iblis yang dibangkitkan untuk mengancamnya di sisi Sungai Dua Alam dekat Yuan Tiangong. Mereka menunggu sekitar 1 bulan. Sekelompok jenius Yuan Tiangong perlahan terbang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan menunjukkan senyuman masam ketika kekuatan lingkaran penuhnya menyapu para jenius ini. Ternyata yang disebut jenius Yuan Tiangong ini semuanya jenius di alam kuning, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Ada lebih dari 50 orang, dan mereka mengobrol sepanjang jalan. Keharuman masih melekat di udara. Mereka tidak pergi ke Sungai Dua Alam untuk bertarung. Mereka sedang melakukan tur keliling. Di antara para jenius Yuan Tiangong, tidak banyak wanita. Kebanyakan dari mereka berada di alam kuning, level terendah, dan kebanyakan dari mereka berasal dari kekuatan besar. Jelas sekali, para jenius di alam kuning ini pergi ke Sungai Dua Alam untuk mendapatkan pengalaman sebelum kembali ke Yuan Tiangong. Ayo pergi. Penguasa wilayah Huzen melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid Yuan Tiangong ke gerbang bintang, diikuti oleh para penggarap keliling lainnya. 2359. Su Fang dan yang lainnya yang sedang menuju ke Sungai Dua Alam melewati gerbang berbintang. Setelah melewati gerbang berbintang 9 kali, mereka tidak jauh dari Sungai Dua Alam. Mereka akan tiba setelah 3 Starry Gates lagi. Ketika mereka berjalan keluar dari Realm Crossing Starry Gate, mereka melihat ruang yang kacau dan luas terkoyak, menghalangi jalan mereka. Daerah kacau ini ditinggalkan oleh pertempuran antara Yang Mulia Penguasa dari Yuan Tiangong dan seorang ahli kebangkitan yang sebanding dengan Yang Mulia Penguasa 1000 tahun yang lalu. Ruangnya rusak, dan terjadi aliran turbulen di mana-mana. Energi alam langit dan bumi kacau, dan hukum runtuh, menunjukkan gambaran langit dan bumi yang kacau dan aneh. Karena Realm Crossing Starry Gate tidak bisa langsung melewati area kacau ini, mereka harus menggunakan harta sihir untuk melintasinya. Master wilayah Huzen mengeluarkan harta ajaib kapal harta karun. Setelah diaktifkan, itu berubah menjadi kapal harta karun yang panjangnya ratusan kaki. Ia dengan hati-hati membawa kerumunan dan terbang menuju area yang kacau. Butuh waktu 1 tahun untuk melewati kawasan kacau ini. Para jenius Yuan Tiangong diatur untuk tinggal di kamar di kabin, sementara Su Fang dan para pembudidaya nakal lainnya hanya bisa tinggal di geladak. Su Fang duduk bersila di geladak dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Para penggarap nakal lainnya mulai mengobrol dan berteman satu sama lain. Beberapa dari mereka yang lebih berani menjilat para jenius Yuan Tiangong. Pemuda bernama Su Zongliang, yang membawa penampilan dan kultivasinya luar biasa, berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati wanita Yuan Tiangong. Tanpa diduga, dia benar-benar mendapatkan jackpot. Seorang wanita Yuan Tiangong benar-benar menyukainya, yang membuatnya sangat bangga dan sombong di depan banyak pembudidaya nakal untuk sementara waktu. Segera, Su Zongliang menjadi subjek wanita tersebut. Mereka berkumpul di kabin dan tidak muncul selama beberapa bulan. Beberapa petani nakal merasa iri. Su Zongliang telah menaiki tangga sosial dan mengalami kemajuan pesat sejak saat itu. Tiba-tiba, setengah tahun kemudian, Su Zongliang kembali ke geladak. Saat ini, Su Zongliang telah berubah total. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah berusia 20 tahun. Wajahnya kuyu, kurus, dan napasnya lemah. Dia tampak seperti kehilangan banyak darah dan ki. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkejut dan tercengang. Su Fang juga sangat terkejut. Su Fang tertegun dan tidak bisa berkata-kata setelah dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan kapal yang berharga itu. Mengapa demikian? Para jenius Yuan Tiangong di kapal berharga itu juga mendiskusikan masalah ini. Dari percakapan mereka, Su Fang mengetahui keseluruhan cerita. Ternyata wanita yang menyukai Su Zongliang ini memiliki jati diri yang luar biasa. Dia berasal dari klan ilahi kuno dari berbagai dunia di alam semesta, klan Yin. Su Fang secara alami akrab dengan klan Yin. Sebelum memasuki Yuan Tiangong, dia mengalami konflik sengit dengan jenius tak tertandingi dari klan Yin, Yin Buji. Kemudian, para petinggi klan Yin lah yang maju untuk meminta maaf kepada Su Fang. Baru pada saat itulah permusuhan terselesaikan. Nama wanita itu adalah Yin Tianjiao. Dia adalah seorang jenius dari garis keturunan utama klan Yin. Dia mengolah Yin yang Great Dao yang diwariskan di klan Yin.
Tingkat kultivasinya juga luar biasa. Dia adalah ahli tahap integrasi Dao tahap pertama. Wanita ini agak mirip dengan Yin Buji. Meskipun dia terlahir dengan kecantikan surgawi dan kecantikan yang tiada taraf, dia adalah seorang Yin Yang. Orang Yin Yang adalah monster yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, tidak seperti Yin Buji, yang bukan laki-laki atau perempuan, Yin Tianjiao ini adalah laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi, dia, laki-laki dan perempuan. Su Zongliang berpikir bahwa dia telah memenangkan hati klan Yin. Dia tidak tahu bahwa dia telah dibelenggu di sebuah ruangan oleh Yin Tianjiao dan melakukan hubungan intim tanpa akhir untuk melahap vitalitasnya dan Yang Qi. Tidak hanya itu. Yin Tianjiao juga seorang cabul. Dia menyiksa Su Zongliang. Tidak hanya tingkat kultivasi dan vitalitas Su Zongliang yang terhisap, dia juga dirusak oleh Yin Tianjiao. Setelah setengah tahun, sudah cukup baik bahwa dia masih hidup. Su Fang mengetahui tentang fetis Yin Tianjiao dari diskusi para jenius Yuan Tiangong. Dia hanya bisa menghela nafas. Bagaimana klan Yin bisa menghasilkan orang aneh seperti itu? Su Zongliang itu benar-benar tidak beruntung. Dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya ke klan Yin dan disiksa setengah mati. Kamu, Yun Zuolang. Su Zongliang tiba-tiba menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak, Nona Yin ingin kamu menemuinya. Alis Su Fang berkerut. Dia masih duduk di sana dengan mata tertutup, seolah tidak mendengar apapun. Su Zongliang berkata dengan sengit, jangan berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Keberuntunganmu ada di sini. Nona Yin ingin kamu pergi menemuinya. Su Zongliang juga orang yang dingin dan kejam. Ketika dia sedang kurang beruntung, dia ingin menyeret orang lain bersamanya. Di antara para penggarap pengembara, Su Fang adalah yang paling tampan. Selain itu, Su Fang telah menolak Su Zongliang sebelumnya. Oleh karena itu, dia memilih Su Fang terlebih dahulu. Su Fang perlahan membuka matanya. Saya tidak bisa menikmati kekayaan yang dinikmati Tuan Muda Su. Saya serahkan pada Tuan Muda Su. Su Zongliang mencibir. Kamu berani melawan Nona Yin. Tunggu saja kemalanganmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengirimkan suaranya ke Yin Tianjiao di kabin. Sesaat kemudian, seorang wanita berjubah merah datang ke geladak. Wanita ini juga terlihat sangat cantik. Banyak pembudidaya pengembara tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka saat melihatnya. Tetapi ketika mereka melihat penampilan Su Zongliang, mereka seolah-olah disiram seember air es. Mereka sepenuhnya menghilangkan pikiran jahat mereka. Kill 11. Tidak buruk. Melihat Su Fang, mata Phoenix Yin Tianjiao berbinar seperti serigala lapar melihat babi atau domba. Anak ini tidak akan beruntung. Banyak pembudidaya pengembara merasa kasihan pada Su Fang. Kamu dipanggil Yun Zuolang. Ikut denganku. Saya tidak hanya akan menghadiahi Anda pil, tetapi saya juga akan membiarkan Anda merasakan kebahagiaan dunia. Yin Tianjiao berkata kepada Su Fang sambil tersenyum. Suaranya lembut dan penuh pesona. Tidak tertarik. Su Fang memejamkan mata lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Zongliang mendengus dan mengipasi apinya. Nona Yin, orang ini gila. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan menganggap dirinya hebat. Ini yang aku suka, Yin Tianjiao menjilat bibir merahnya. Matanya terasa panas saat dia melihat ke arah Su Fang. Kamu tidak tertarik, tapi aku tertarik padamu. Begitu dia selesai berbicara, dua Suan Guang muncul dari mata Yin Buji. Aura ilahi Yin yang menyelimuti Su Fang. Monster klan Yin sialan. Su Fang sangat tertekan dan geram di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya di depan semua orang. Dia hanya bisa menggunakan kultivasi yang mulia surga keempat untuk mematahkan belenggu Yin Tianjiao. Lalu, Su Fang berpura-pura terluka. Dia berguling di geladak beberapa kali dan bersandar di sisi kapal harta karun. Saat Yin Tianjiao hendak mengambil tindakan untuk membelenggu Su Fang, suara seorang wanita terdengar dari kabin. Yin Tianjiao, ini semua adalah kultivator yang pergi ke sungai dua dunia untuk bekerja demi umat manusia. Jangan melangkah terlalu jauh. Yin Tianjiao sepertinya sedikit takut pada wanita ini dan segera menahan diri. Yun Zuolang, aku akan menunggumu di bawah. Yin Tianjiao memandang Su Fang dan tersenyum menawan. Lalu, dia melambai pada Su Fang. Kekuatan hisap yang mengejutkan muncul dari telapak tangannya dan menarik Su Fang ke sisinya. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia membuka mulutnya dan meludahkan awan merah muda langsung ke wajah Su Fang. Su Fang menghirup gumpalan kabut merah muda. Seketika, dia merasakan api yang murni di tubuhnya mulai melonjak. Keinginan kuat muncul di hatinya. Kabut merah muda yang dimuntahkan Yin Tianjiao sebenarnya adalah sejenis obat. Yin Tianjiao, beraninya kamu begitu tidak terkendali. Sesosok menerobos udara dan muncul di geladak. Itu adalah wanita berpakaian putih dengan kulit putih. Dia terlihat sangat lembut dan pendiam. Tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Yin Tianjiao, mencapai tahap surgawi ketiga dari integrasi Dao. Para jenius Yuan Tiangong semuanya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selama bertahun-tahun, banyak pesilat jenius di alam kuning yang telah mencapai integrasi Dao.
Tingkat kultivasi wanita berpakaian putih ini berada pada tahap surgawi ketiga dari integrasi Dao. Jelas sekali, dia adalah salah satu jenius alam kuning terbaik. Muking, jangan berpikir kamu bisa menyuruhku berkeliling hanya karena kamu berselingkuh dengan Chu Bingyan. Tidak ada yang bisa mengambil pria yang kusuka dariku. Yin Tianjiao mendengus dingin. Dia tidak menganggap serius wanita berpakaian putih itu. Su Fang tercengang. Dia tidak menyangka wanita ini menjadi orang kepercayaan Chu Bingyan. Dia menggunakan kekuatan 9 matahari untuk menyempurnakan kekuatan obat di tubuhnya sambil melirik wanita berpakaian putih itu beberapa kali lagi. Yin Tianjiao, jangan terlalu sombong. Jenius lain tiba di geladak. Ini adalah seorang pemuda yang telah mencapai puncak integrasi Dao tahap surgawi kelima. Dia tampaknya seorang jenius dari alam Yuan Tiangong dan merupakan pengagum Muking. Qi Zhao. Yin Tianjiao tidak takut pada Muking, tapi dia sangat waspada terhadap pemuda ini. Cahaya ilahinya berkedip-kedip dan dia mundur beberapa langkah. Yun Zuolang, kamu sudah menghirup bubuk afrodisiak Yin yang milikku. Hanya aku yang bisa membantumu menghilangkannya. Jika kamu tidak datang ke kamarku dalam 3 hari, kamu akan mati karena buang air besar. Yin Tianjiao berkata dengan bangga kepada Su Fang. Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang ke ruang di dalam kapal harta karun. Apakah kamu baik-baik saja? Muking memandang Su Fang dan meluncurkan Suan Guang, yang melayang di depan Su Fang. Ini adalah pil sum-sum salju. Meskipun tidak bisa menyelamatkanmu, ini bisa menundanya sedikit. Selama kamu bertahan lebih lama lagi, aku akan meminta Chu Bingyan menemukan cara untuk menghilangkan racunnya. Ketika kita mencapai sungai dua dunia. Terima kasih, Nona Muking. Su Fang dengan enggan menangkupkan tinjunya dan menelan pil itu. Nona Muking, ayo pergi. Mengapa menyia-nyiakan pil sum-sum salju untuk seekor semut? Pemuda itu berkata kepada Muking dan meninggalkan De bersama Muking. Yun Zuolang, aku menyarankanmu untuk mendengarkan Nona Yin. Aku jamin kamu akan merasa seperti mati. Hahaha, Su Zongliang tertawa bangga. Banyak pembudidaya keliling memandang Su Fang dan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Hati mereka penuh simpati. Beberapa orang juga menasihati Su Fang untuk mengertakkan gigi dan menanggung penghinaan. Setidaknya dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dari awal hingga akhir, Master Domain Wu Zhen dan ahli lainnya yang mengawal jenius Yuan Tiangong Realm tidak muncul. Sepertinya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang mengira Su Fang tidak akan bertahan selama 3 hari. Siapa yang tahu setelah 10 hari, Su Fang masih belum menunjukkan tanda-tanda racun mulai bekerja. Mereka semua sangat terkejut. Namun, melihat betapa kerasnya Su Fang bertahan, jelas dia juga sedang tidak enak badan. Sekitar setengah tahun kemudian, Su Fang aman dan sehat. Semua orang tidak bisa tidak melihatnya dari sudut pandang baru. Beberapa orang mengatakan bahwa dia beruntung karena pil sum-sum salju yang diberikan Muking berhasil. Yin Tianjiao juga tidak muncul. Seolah-olah dia telah melupakan Su Fang. Kapal harta karun itu terbang keluar dari daerah yang kacau itu. Semua orang terbang turun dari kapal dan Master Domain Wu Zhen menyimpan harta ajaibnya. Kamu sebenarnya baik-baik saja. 2360. Ini semua berkat pil sum-sum salju milikmu, Muking. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator keliling dari alam dewa surga keempat bisa menetralisir bubuk afrodisiak Yin Yang? Pemuda bernama Qi Zhao tidak terkejut sama sekali. Dia segera mengejek Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Muking dengan rasa terima kasih. Terima kasih atas pilmu. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Yin Tianjiao mencibir. Pria manapun yang kusuka cepat atau lambat akan berakhir di tempat tidurku. Kamu mungkin berhasil melarikan diri kali ini, tetapi kamu tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Su Fang gemetar dan tampak ketakutan. Muking sedikit mengernyit. Sebelum kita mencapai sungai dua alam, kamu harus tetap berada di sisiku untuk saat ini. Su Fang tidak bisa menahan kegembiraannya. Terima kasih. Banyak pembudidaya keliling memandang Su Fang dengan iri, terutama Su Zongliang. Matanya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Qi Zhao mengangkat alisnya. Saudari King, saya khawatir itu sedikit tidak pantas. Dia hanyalah seorang pembudidaya keliling seperti semut. Muking berkata dengan tenang, sebaiknya kamu tidak mengkhawatirkan urusanku. Qi Zhao tersenyum malu-malu dan melirik Su Fang. Ada rasa dingin yang menusuk tulang di matanya yang dalam. Di sepanjang jalan, terdapat reruntuhan material dengan berbagai ukuran. Ada juga aura menakutkan yang bahkan akan membuat pembangkit tenaga listrik Overgod gemetar ketakutan. Hukum alam kacau di sini. Ini adalah sisa-sisa pertempuran antara Yang Mulia Penguasa. Akan sulit bagi mereka untuk pulih bahkan setelah suatu era. Rombongan tidak berani terbang terlalu cepat. Mereka hanya bisa terbang perlahan di udara. Su Fang mengikuti di belakang Muking, seolah dia takut Yin Tianjiao akan menyerangnya lagi. Mereka melewati reruntuhan yang membentang ribuan mil. Cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah. Di bawah kemampuan penginderaan kesempurnaannya yang luar biasa, dia menemukan aura halus yang tersembunyi dalam kehampaan yang kacau di ujung dunia material. Selain itu, auranya mengandung demonic ki.
Ternyata itu adalah pembangkit tenaga listrik demonik Dao. Selain itu adalah pembangkit tenaga listrik tiada taranya yang sebanding dengan Lord tingkat rendah. Tak satu pun dari penguasa wilayah Wuzhen dan selusin pembangkit tenaga listrik Yuan Tiangong lainnya yang terbang di depan menyadari bahaya besar yang menunggu mereka. Su Fang mengikuti yang lain saat mereka terbang ke depan, memikirkan cara menyelesaikan masalah di depan. Tubuh Mu Qing tiba-tiba mengeluarkan suara bel yang tajam. Setelah tertegun sejenak, dia langsung berteriak ketakutan, ada ahli yang bersembunyi di depan. Semuanya, hati-hati. Dia tidak menyangka indera wanita ini begitu luar biasa. Dia bahkan lebih kuat daripada Master Wilayah Wuzhen dan telah menemukan ahli ras iblis sebelumnya. Namun, jelas bahwa dia mengandalkan artefak ilahi uniknya dan bukan kemampuan penginderaan khusus. Teriakan Mu Qing yang sangat tiba-tiba menyebabkan semua orang terkejut dan tercengang. Tak lama kemudian, mereka semua menjadi gugup. Aku tidak menyangka seseorang benar-benar bisa melihat jejakku. Sesosok langsung muncul di depan semua orang. Semua orang cukup terkejut. Ketika mereka menoleh, mereka melihat bahwa itu sebenarnya adalah sosok dengan ki iblis. Ternyata dia adalah ahli iblis. Merasakan basis kultivasi orang ini, semua orang panik. Ini buruk. Mereka telah bertemu dengan seorang penggarap iblis bahkan sebelum mencapai sungai dua alam. Selain itu, kultivator iblis ini adalah ahli overgod yang tiada taranya yang telah melampaui level penguasa wilayah. Ada begitu banyak wanita. Jika aku menekan kalian semua dan memberikanmu kepada dewa iblis, manfaat luar biasa apa yang akan aku peroleh? Banyak kultivator wanita di istana surgawi Primordius semuanya memucat. Ras iblis biasanya menangkap wanita manusia hanya untuk satu tujuan, yaitu menggunakan mereka sebagai embrio untuk membiarkan generasi berikutnya dari ras iblis. Oleh karena itu, begitu seorang kultivator wanita bertemu dengan seorang kultivator ras iblis, mereka lebih memilih membakar kediaman dewa mereka sendiri daripada ditangkap. Para kultivator laki-laki tidak terlihat lebih baik. Ketika mereka jatuh ke tangan ras iblis, nasib mereka biasanya digunakan sebagai alat untuk berkultivasi. Darah, ki, dan roh primordial mereka akan dilahap. Nasib mereka juga sangat menyedihkan. Ledakan. Embusan ki iblis meletus dari penggarap iblis. Dalam sekejap, ki iblis menutupi langit dan matahari. Seluruh dunia material, termasuk semua yang ada di dalamnya, langsung ditelan oleh dunia iblis yang dipenuhi dengan ki iblis. Oh tidak. Master wilayah Wuzhen, yang memimpin kelompok itu, menjadi pucat karena ketakutan. Yang lain, apakah mereka jenius Yuan Tiangong atau banyak kultivator pengembara, semuanya putus asa. Bahkan seorang kultivator tahap puncak integrasi Dao akan menjadi lemah seperti ayam di hadapan dewa master tingkat terendah, apalagi seorang kultivator ras iblis. Master wilayah Wuzhen mengaktifkan senjata ilahi yang tampak seperti lentera istana. Ini melepaskan sinar merah Suan Guang, yang membentuk penghalang pertahanan yang sangat kuat yang menjaga ki iblis tetap berada di luar. Senjata ilahi ini adalah senjata ilahi setengah ciptaan, dan Master wilayah Wuzhen telah mengaktifkan 70 hingga 80% kekuatannya. Itu cukup untuk menahan serangan dari kultivator ras iblis untuk sementara waktu. Saat itulah semua orang menghela nafas lega. Semuanya, jangan keluar satu langkah pun dari penghalang. Kalian akan mati jika melakukannya. Teriak Master wilayah Wuzhen, mengingatkan semua orang. Ledakan, 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 ledakan. Ki iblis di luar mengamuk dan menabrak penghalang, menyebabkannya bergetar hebat. Hati semua orang kembali ke mulutnya. Master wilayah Wuzhen berkata dengan cemas, kultivator ras iblis itu sangat kuat. Bahkan dengan senjata dewa setengah ciptaan, saya hanya dapat bertahan paling lama 3 hari. Cepat minta bantuan dari Yuan Tiangong. Sudah terlambat, ayo minta bantuan pada sungai dua dunia. Mu Qing, Yin Tianjiao, Qi Zhao, dan keajaiban Yuan Tiangong lainnya semuanya mengeluarkan jimat rune atau senjata dewa yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan meminta bantuan dari sungai dua dunia. Tempat ini tidak terlalu jauh dari sungai dua dunia. Jika mereka datang dengan cepat, mereka seharusnya bisa tiba dalam 3 hari. Jimat rune Yin Tianjiao adalah yang pertama merespons. Dia berteriak dengan bangga, keajaiban klan saya yang tak tertandingi, Yin Buji, akan berada di sini bersama para penggarap klan Yin lainnya. Selama kita bisa bertahan selama beberapa hari, kita akan diselamatkan. Mu Qing dan Qi Zhao adalah yang berikutnya. Mu Qing meminta bantuan dari keajaiban Sekte Dao Alam Surgawi Yuan Tiangong, Chu Bingyan. Qi Zhao juga meminta bantuan dari orang yang luar biasa. Sepupunya juga berasal dari Sekte Dao Alam Surgawi Yuan Tiangong. Namanya Qi Mian. Mendengar begitu banyak kultivator kuat datang, semua orang menjadi tenang. Ini aneh. Su Fang menggunakan kekuatan tahap sempurna dan melihat keluar penghalang. Matanya dipenuhi keraguan. Mengapa ini terjadi? Penghalang pertahanan yang dilepaskan oleh senjata suci penguasa wilayah Wuzhen sangat kuat. Namun, sulit untuk melihat apa yang terjadi di luar dari dalam penghalang. Tingkat kultivasi Su Fang saat ini berada di puncak surga ke-9 tahap integrasi Dao. Selain tubuh fisik tahap kesempurnaannya, kemampuan penginderaannya bahkan telah melampaui kemampuan Lord tingkat atas.
Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di luar penghalang. Pembudidaya iblis tampak kejam dan jahat, tetapi dia tidak berusaha keras untuk menyerang penghalang. Paling banyak, dia hanya menggunakan 20 hingga 30% kekuatannya. Sungguh aneh. Saat Su Fang merasakan keributan di luar, dia tiba-tiba merasakan seseorang datang di belakangnya. Su Zongliang, apa yang dia coba lakukan? Su Fang terkejut ketika dia merasakan aura orang di belakangnya. Tiba-tiba, Su Zongliang melepaskan gelombang kekuatan roh primordial yang menyapu lubang ilahi Su Fang seperti banjir bandang. Dengan kekuatan roh primordial saat ini dari tubuh asli Su Fang dan roh primordial kedua, hanya Kaisar yang mulia yang dapat menjadi ancaman baginya. Dia benar-benar bisa menghancurkan siapapun di bawah yang mulia Kaisar. Mengapa dia peduli dengan serangan roh primordial dari seorang kultivator yang mulia seperti Su Zongliang? Su Zongliang ini membalas dendam atas keluhan terkecilnya. Dia benar-benar pantas mati. Saat dia hendak melakukan serangan balik, jantung Su Fang berdetak kencang. Dia mengaktifkan pertahanan roh primordialnya dan membiarkan serangan Su Zongliang mengenai celah ilahinya. Kemudian, dia berpura-pura seolah roh primordialnya telah terluka parah. Dia terhuyung dan jatuh dari penghalang pertahanan. Semua orang di dalam penghalang sangat gugup, dan tidak ada yang memperhatikan tindakan Su Zongliang. Aku dipermalukan oleh penyihir klan Yin dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, kamu aman dan sehat. Bagaimana aku harus menghadapimu? Keluar dari sini dengan patuh dan jadilah makanan pembudidaya iblis itu. Su Zongliang sangat senang dengan keberhasilan serangan diam-diamnya. Suara mendesing. Su Fang meluncur keluar dari penghalang dan segera terbang menuju bagian luar dunia fisik. Namun, seluruh dunia fisik saat ini diselimuti oleh aura iblis kultivator iblis dan telah menjadi bagian dari dunianya. Tingkat kultivasi Su Fang hanya berada di surga keempat dari alam yang mulia. Kemana dia bisa melarikan diri? Setelah terbang kurang dari 100 mil dalam aura iblis yang meluap, aura iblis di depannya berguling dan memadat menjadi sosok pembudidaya iblis. Nak, kamu mungkin bisa hidup beberapa hari lagi jika kamu tetap berada di dalam penghalang. Pada saat itu, kamu bahkan bisa dikuburkan bersama para ahli Yuan Tiangong dan para jenius yang tiada taranya. Sekarang setelah kamu meninggalkan penghalang, kamu bisa hanya biarkan aku merasakanmu. Sayangnya, kamu hanyalah seekor semut di alam yang mulia. Kamu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Pembudidaya iblis itu sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Su Fang. Faktanya, di mata dewa yang berdaulat yang tiada taranya, seorang kultivator alam mulia yang dapat dihormati di dunia ilahi memang tidak berbeda dengan seekor semut. Su Fang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata sambil gemetar, karena kamu tahu akan ada ahli Yuan Tiangong dan orang jenius yang tiada taranya datang, mengapa kamu tidak lari untuk hidupmu? Pembudidaya iblis itu mendengus dengan nada menghina. Kali ini, aku akan membunuh para ahli Yuan Tiangong dan orang-orang jenius yang tiada taranya. Sedangkan bagi kalian, kalian hanyalah sekumpulan umpan yang menyedihkan. Su Fang akhirnya mengerti. Ternyata sang penggarap iblis sengaja menjebak para jenius alam kuning Yuan Tiangong ini di sini. Kemudian, dia akan memikat para ahli dan jenius sejati ke sini dan kemudian menekan mereka dalam satu gerakan. Su Fang terus menipu pembudidaya iblis itu. Kamu hanyalah dewa yang berdaulat. Di Yuan Tiangong, ada banyak orang jenius yang tiada taranya yang bisa membunuhmu. Apakah kamu tidak takut ditekan oleh mereka? Tanpa diduga, pembudidaya iblis sudah tidak sabar. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Aura iblis dengan cepat mengembun menjadi cetakan telapak tangan besar dan dengan kuat meraih Su Fang. Racun iblis dalam jumlah yang mencengangkan meresap ke dalam tubuh Dewa Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Aura menakjubkan menyembur keluar dari tubuh Dewa Su Fang. Jejak telapak tangan yang membelenggunya langsung hancur. Kemudian, Su Fang maju selangkah dan menyerang di depan kultivator iblis itu. Lalu, dia langsung meninju. Pukulan ini tampak seperti serangan seniman bela diri fana. Namun, aura yang dikeluarkan mengandung konsep kehancuran yang mengerikan. Hal ini sebenarnya menyebabkan dunia yang telah dipadatkan oleh kultivator iblis dari kekuatan sucinya runtuh lapis demi lapis. Seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan bumi dengan satu pukulan. Tinju penghancur ilahi. Apa yang Su Fang gunakan saat ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dia peroleh dari cermin suci asal tinju penghancur ilahi. Pukulan ini dilakukan dengan konsep transformasi yin-yang, tubuh fisik yang disempurnakan, dan kekuatan 9 yang. Ia memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan materi, kemampuan ilahi, dan mengembalikan ke keadaan bawaan seseorang. Aura ilahi kultivator iblis berubah seketika. Bahkan dengan kekuatannya sebagai dewa berdaulat yang lebih rendah, dia merasakan jantungnya berdebar karena kekuatan pukulan ini. Dia bahkan merasakan kematian. Aura iblis yang menakjubkan muncul dari permukaan tubuhnya. Itu dengan cepat diringkas menjadi pertahanan armor gelap. Aura kekerasan dan jahat tiba-tiba meletus dan menyerang Su Fang. Ledakan. Aura iblis kultivator iblis itu hancur satu demi satu. Kemudian, tubuhnya, bersama dengan armor iblisnya, langsung hancur dan berubah menjadi demonic ki.
Kemudian hancur kembali dan akhirnya lenyap dari langit dan bumi.